tuan kedua sudah datang. Salam, tuan kedua. Salam, tuan kedua. Salam, tuan kedua. Salam, semuanya. Malam ini, kalung bintang abadi ini. Kami dari keluarga Cao yang akan memilikinya. Kalau ada yang tidak tahu diri dan berani merebutnya dariku, tuan kedua, lebih baik ukur diri dulu. Selamat malam, semuanya. Saya Peter Wang, pembawa acara lelang cahaya cemerlang. Barang lelang pertama kita malam ini Adalah Rui Giok Zamrud. dari Myanmar. 3 juta, 7 juta, 8,5 juta, terjual. Lukisan pelancong di antara pegunungan dan sungai karya Fen Zhongli. 8 juta, 9 juta, 9,5 juta, 10 juta, 10 juta, ketiga kalinya, terjual. Hadirin sekalian. Barang lelang terakhir kita malam ini adalah sebuah kalung berlian. Hati yang abadi. Kalung hati yang abadi. Adalah karya desainer perhiasan ternama dunia. Karya pamungkas dari Mei Suekin. Dikenal sebagai mahakarya terakhir sang maestro. Harga dibuka 50 juta. 50 juta. Tuan kedua Cao menawar 50 juta. Apa ada yang mau menaikkan tawaran? Ada lagi. Tuan muda kami menawar 60 juta. Siapa bocah itu? Berani-beraninya merebut barang dari keluarga Cao. Dia pakai masker, jadi tidak kelihatan jelas. Sepertinya bukan orang lokal Zonghai. Orang luar berani-beraninya melawan keluarga Cao. Benar-benar cari mati. Cari mati? Bung. Bocah, kau tidak dengar aku bilang kalung ini milikku. Dengar sih? Dengar. Tapi, apa urusannya denganku? Anak muda, jangan terlalu sombong. Nanti kau tidak akan tahu bagaimana caranya kau mati. 70 juta. Kalau anak muda tidak bersemangat, apa itu bisa disebut anak muda? 80 juta? 90 juta. Kalau mau mati, lanjutkan saja. Benar. Bocah ingusan dari mana ini? Berani-beraninya kau merebut barang milik tuan kedua Cao kami. Dasar binatang. Kalau kau berani macam-macam, mulutmu kutampar. Haha, aku akan habiskan 100 juta untuk menghabisimu. Akan kubunuh kau, brengsek. Bocah, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau pendatang? Berlutut dalam 3 detik. Akan kuampuni nyawamu. Bajingan, siapapun yang berani menyentuh tuan kedua, akan kuberi hadiah. Lindungi tuan muda. Baik. Ada lagi yang mau coba? Terima kasih sudah mengalah. Xiao Qing, bayar tagihannya. Baik. Xiao Ning, menurutmu anak kita bisa lahir dengan selamat? Tenang saja. Besok aku akan mengirim orang untuk melamarmu. Benarkah? Kalau kamu berani mengirim lamaran, aku juga berani menikah. Baik, kalau begitu besok tunggu saja lamaranku datang. Lalu, seserahan apa yang sudah kamu siapkan? Masa seserahannya cuma 5 kilogram daging babi dan sekeranjang telur? Kalau itu, aku rahasiakan dulu. Tunggu saja sampai besok, nanti kamu juga tahu. Tenang saja, aku pasti tidak akan membuatmu malu. Xiao Sui, sini. Sini. Duduk. Mama mau tanya sesuatu sama kamu. Ayah, ibu, ada apa? Kejadian kemarin terlalu mendadak. Kami tidak sempat bertanya. Sekarang, jelaskan sejujur-jujurnya. Memangnya soal apa? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Xiao Ning itu? Apa kalian? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Xiao Ning? Dari semua yang dia katakan kemarin, mana yang benar? Aku memang hamil. Anaknya adalah anak Xiao Yun. Anak kurang ajar. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga Cheng. Kali ini kau benar-benar membuat keluarga kita sengsara. Ayah, ibu, buang saja pikiran kalian itu. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Cao. Aku mau menikah dengan Xiao Ning. Apa? Beraninya kamu membantah ayah? Memangnya apa bagusnya si Xiao Ning itu? Cuma seorang buruh kasar. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Modal apa dia mau menikahimu?
Kami susah payah membesarkanmu, bukan untuk melihatmu hidup menderita bersamanya. Ada apa ini ribut-ribut? Bikin kepala pusing saja. Ayah, kakak ipar. Tanggal pernikahannya sudah ditetapkan belum? Aku sudah tidak sabar. Mau pamer ke teman-temanku betapa hebatnya aku, Cheng Suezeng. Nanti, kita juga bakal jadi kerabat orang terkaya di kota Songhai yang bisa berbuat sesuka hati. Haha, ayah, Suezeng? Gawat. Qian Sun. Dia hamil anak orang lain. Ayah, anak sialan. Binatang. Kamu ini masih tahu apa itu tata krama dan sopan santun? Hah? Ayah. Kalau kamu sampai membuat ayah kenapa-kenapa, nyawamu taruhannya. Cepat gugurkan benih haram yang ada di perutmu itu. Kelihatannya saja seperti orang baik-baik. Ternyata tidak tahu malu. Sekalian, perbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Biar Tuan Muda Cao tidak curiga. Kalau sampai keluarga Cheng kita gagal mendapatkan dana 10 miliar. Habislah riwayatmu. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Berani-beraninya kamu melawan. Keluarga Cao itu orang terkaya di Songhai. Dan lagi, siapa yang bisa lebih hebat dari Tuan Muda Cao? Berani-beraninya kamu menolak. Kamu pikir yang kamu tolak itu cuma pernikahan biasa. Yang kamu tolak itu adalah kesempatan emas keluarga Cheng untuk jadi kaya raya. Lagi pula, kita sudah terlanjur koar-koar ke semua orang. Jangan coba-coba bikin masalah untukku. Aku peringatkan kamu. Keluarga Cheng kita bisa-bisanya punya aib sepertimu. Apa kamu baru puas kalau sudah membuatku mati kesal? Hantaran seserahan telah tiba. Nona Cheng dipersilakan menerima. Ada apa ini? Nona Cheng? Hamba yang tua ini diperintahkan oleh Tuan Muda untuk datang mengantarkan seserahan tingkat pertama untuk Nona. Silakan Nona periksa. Ini untuk Qian Sui kita. Berliannya besar sekali. Harganya pasti puluhan juta, ya. Lihat kejernihan dan ukuran berliannya. Paling tidak harganya puluhan juta. Kalung ini bernama Jantung Keabadian. Ini adalah mahakarya terakhir dari maestro perhiasan, Mei Suekin. Juga dikenal sebagai karya pamungkas sang maestro. Tuan Muda kami menghabiskan 100 juta, dan sengaja membelinya untuk dijadikan seserahan bagi Nona Cheng. Demi sebuah senyuman dari Nona Cheng. Apa? Kalung Jantung Keabadian seharga 100 juta. Lalu, di mana Tuan Muda kalian? Hari ini adalah seserahan tingkat pertama. Setelah 9 tingkat seserahan selesai diantarkan, Tuan Muda kami. 9 tingkat seserahan. Karena Nona Cheng sudah menerima seserahannya, maka saya harus kembali untuk melapor. Siapa yang begitu royal, mengirimkan seserahan semahal ini? Yang punya perjanjian nikah dengan Qian Sui, selain keluarga Cao yang terkaya. Memangnya siapa lagi? Kakak ipar tidak salah. Di seluruh Songhai ini, selain keluarga Cao, siapa lagi yang bisa semewah ini? Tuan Muda Cao itu masih muda dan kaya raya, juga setia dan penuh perasaan. Demi menikahimu, dia rela menghabiskan banyak uang untuk seserahan mewah. Tapi lihat kelakuanmu, tidak tahu diuntung. Aku tidak butuh. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan keluarga Cao. Kalau seserahan ini dari keluarga Cao, maka akanku. Tidak tahu diuntung. Sama sekali tidak punya pandangan ke depan. Tuan Muda Cao datang. Aduh, Tuan Muda Cao, silakan masuk, Tuan. Bukankah ini hati abadi dari dunia keduaku? Ternyata di rumah biasanya turun salju selebat ini. Bukan bawaan dari lahir juga. Tuan Muda Cao, mahar ini tentu saja dari keluarga Caoku. Aduh, Tuan Muda Cao, Xiao Sui kami bisa menikah denganmu. Sungguh anugerah yang didapat dari beberapa kehidupan. Biarkan Xiao Sui, kami membiarkanmu menikah dengan keluarga Cao. Itu bukan untuk mencelakaimu. Aduh, memang pantas disebut Tuan Muda Cao. Benar-benar sangat royal. Ya, Xiao Sui, cepat berterima kasih pada calon suamimu. Xiao Sui. Lihat, aku memberimu kalung semahal ini. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah? Xiao Sui, cepat, cium aku sekali. Jangan pura-pura lagi. Xiao Sui, kita akan segera menjadi suami istri yang sah. Apalagi yang perlu kamu malukan? Wah, ramai sekali di sini. Bocah sialan, aku baru saja akan mencarimu. Kamu malah datang sendiri ke sini. Berani-beraninya merebut wanitaku. Wang Xiaohu, hajar dia. Pasangan selingkuh. Kalian pasangan anjing, kalian pikir aku sudah mati? Hah,
Aku akan membunuhmu lebih dulu. Baru aku akan membereskanmu. Selagi aku. Pelajaran yang kuberikan kemarin sudah kamu lupakan. Kalau begitu, akan kubantu kamu mengingatnya. Hao Guangming si anak muda, di belakangnya ada keluarga Cao. Kamu pergi dulu, sisanya biar aku yang bereskan. Dia pikir bisa pergi. Jangan harap dia bisa pergi. Dan keluarga Cheng kalian semua jangan harap bisa kabur. Tuan Muda Cheng, bocah ini cari mati. Bunuh saja dia. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Cheng kami. Bukan begitu, Tuan Muda Cao tidak ada hubungannya denganku. Padahal hatiku ini tulus sepenuhnya untukmu. Apa kalian sekeluarga Cheng ini buta semua? Hah? Pasangan sialan ini. Sudah main mata di depan kalian begitu lama. Tidak ada satupun dari kalian yang lihat, brengsek. Aku, Cao Baoming, seumur hidupku, belum pernah dipermalukan seperti ini. Kau, wanita jalang. Hari ini, bukan hanya kalian berdua yang akan mati. Semua orang di sini harus ikut mati menemani kalian. Bibi, jangan gegabah. Demi Qian Sui. Kali ini nyawamu kuampuni. Pergi. Kuli bangunan Bao. Dan juga kalian, keluarga Cheng. Tunggu pembalasanku. Gawat, gawat. Tuan Muda Cao sudah tulus datang membawa seserahan. Malah diusir oleh orang gila ini. Siapa bilang seserahan ini dari keluarga Cao? Oh, kalau bukan dari keluarga Cao. Jangan-jangan kamu yang memberikannya. Tepat sekali, ini dariku. Hahaha. Wah, hebat sekali bualannya. Kebohongan murahan seperti ini. Kau pikir kami sekeluarga Cheng ini bodoh? Sekarang bagaimana ini? Tuan Muda Cao tidak akan membatalkan pernikahan dengan Qian Sui, kan? Aku sudah terlanjur pamer kemana-mana. Kamu sendiri tidak sadar isi kantongmu cuma recehan. Dengan uangmu yang cekak itu, apa bisa membeli secuil saja dari seserahan ini? Harusnya kamu sadar diri. Lihat tampang miskinmu itu. Memangnya bisa beli kalung semahal itu? Sanning, apa benar seserahan ini semua darimu? Benar, ini dariku. Nanti akan ada lebih banyak lagi seserahan yang kukirim ke rumah kalian. Aku sudah pernah bilang, aku pasti akan kujadikan kamu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Cukup, dasar pembohong. Aku sudah sering melihat orang sepertimu, tapi aku belum pernah melihat yang tidak tahu malu sepertimu. Sekarang juga, cepat pergi dari sini. Xiao Ning, kamu pulang dulu saja. Sisanya, biar aku yang bicara dengan mereka. Baik. Kalau begitu, tunggu pertunjukan keduaku di rumah. Aku jamin kamu pasti akan suka. Saat itu tiba, aku juga akan membuat semua orang yang meragukanku bungkam. Dasar kamu biang kerok. Berapa banyak lagi masalah yang mau kamu timbulkan untuk keluarga Cheng? Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak melawan keluarga, tidak akan ada sebanyak ini masalah. Nona, cepat gugurkan kandunganmu itu. Biar Tuan Muda Cao memaafkanmu. Benar, lalu lakukan juga operasi perbaikan. Dan proaktif menggoda Tuan Muda Cao. Iya, selama bisa menipu Tuan Muda Cao, kamu bisa menikah dengan lancar ke keluarga Cao. Jangan. Jangan seperti ini. Keluarga kita bukan hanya bisa selamat dari bahaya, tapi juga bisa mendapatkan pendanaan 1 miliar dari keluarga Cao. Kalian, sebagai para tetua keluarga Chen, beginikah cara kalian menghadapi krisis? Sudah kubilang, aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Kamu selesaikan? Pakai apa kamu menyelesaikannya? Aku ada ide. Qian Sui, kamu temui Tuan Muda Cao. Katakan saja kalau buruh tani sialan itu yang memaksamu. Asalkan keluarga Cao menghabisi si Xiangning itu, maka tidak akan ada saksi mata, kan? Saat itu tiba, kita bisa tenang dan tidak perlu khawatir lagi. Sudah kubilang, aku sendiri yang akan menyelesaikannya, tapi tidak dengan cara licik seperti ini. Baik. Kami semua licik dan tidak tahu malu. Hanya kamu yang sok suci. Sekarang, nasib keluarga Chen ada di tanganmu. Aku mau lihat bagaimana kamu akan bertanggung jawab. Ayo kita pergi. Aduh. Kami, kan hanya ingin kamu menikah dengan Tuan Muda Cao dan menjadi nyonya muda. Kamu harus benar-benar bantu keluarga kita. Kamu ini bagaimana? Aduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Bu, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Bu Yo Yan King dari Tianjiao Capital. Kalau Bu Yo mau berinvestasi di perusahaan kita,
maka keluarga Cheng kita bisa bangkit kembali. Sungguh. Kalau Buyo bersedia berinvestasi di keluarga kita, maka kita akan selamat. Ah, Xiao Sui, kamu harus berhasil meyakinkan Buyo untuk berinvestasi di perusahaan keluarga kita. Ya, aku akan usahakan. Sialan. Selama ini mereka belum pernah dipermalukan seperti ini. Kita harus habisi mereka sampai tuntas. Sialan. Ada apa ini? Sial, ada apa ini? Sialan. Sudahlah, semalam di pelelangan kalungnya tidak berhasil kubeli. Tiba-tiba muncul orang yang tidak tahu diri. Telingaku sampai dipukul hingga berdarah olehnya. Kakak kedua, jangan-jangan itu jebakan. Benar, direbut orang. Kamu. Lalu, kamu kenapa lagi? Aduh, aku pergi ke rumah keluarga Cheng mencari Kong Jian. Tapi dihalangi oleh seorang pekerja rendahan sialan. Gampang. Biar aku suruh orang untuk membereskannya untukmu. Kakak kedua, oh ya, dan keluarga Cheng itu. Kita buat dia mati ketakutan. Bukankah rantai modal keluarga Cheng sedang bermasalah? Kita manfaatkan kelemahannya untuk menghabisinya. Sayang, Ini apa? Kamu kerahkan semua koneksi keluarga Chow kita di Zonghai. Suruh semua penagih utang keluarga Cheng untuk menagih utang mereka bersamaan. Begitu, kan? Menagih utang saja apa gunanya? Aku tidak mengerti. Bukankah rantai modal keluarga mereka sedang bermasalah? Iya, kan? Kalau semua penagih utang menagihnya di saat yang bersamaan, menurutmu, hasilnya bakal seperti apa? Oh, begitu. Dia pasti akan langsung bangkrut. Ini baru permulaan. Kalau sampai saat itu mereka tidak memohon ampun padamu, hajar saja terus. Tekan terus mereka. Haha. Bukankah saat itu mereka bisa kamu kendalikan sesukamu? Jujur saja, keluarga Cheng itu lebih parah dari yang kubayangkan. Aku harus terus belajar seharian, seperti anjing betina, berkelahi dan melayaninya. Hahaha. Kalau begitu menurutmu, Bagaimana dengan paman kedua? paman kedua, hahaha. Tuan muda, Siapa orang-orang yang tadi itu? dia itu Chow Fuxiang, orang terkaya di Zonghai. Dia itu Chow Fuxiang, orang terkaya di Zonghai. Dia datang ke sini untuk memohon pendanaan dari kita. Orang terkaya di Zonghai juga butuh pendanaan. Tuan tanah pun kadang masih perlu pinjam beras. Apalagi, sepertinya grup Chow belakangan ini punya proyek besar. Mereka sangat butuh dana dalam jumlah besar. Makanya dia datang ke sini memohon pendanaan dari kita. Tapi, saya tahu belakangan ini dia dan Tuan Muda sedang ada masalah. Jadi, saya suruh dia pergi. Nanti, kamu setujui saja permintaannya. Tapi bukan sebagai pendanaan, melainkan suntikan modal. Suntikan modal. Tuan Muda ingin melalui suntikan modal ini untuk mendapatkan saham grup Chow. Dengan begitu, kekuasaan keluarga Chow akan lumpuh, lalu mendepak mereka keluar. Belakangan ini keluarga Chow cari mati. Pertama, kuasai dulu titik vital mereka. Gimana? Kamu bisa mengaturnya? Chow Fuxiang si rubah tua itu, dia tidak akan setuju dengan suntikan modal. Sepertinya kita harus cari kesempatan untuk menjebaknya. Kita bisa membuat perjanjian pertaruhan dengannya, lalu pancing dia dengan keuntungan. Dia itu orang yang serakah. Dia pasti akan masuk perangkap. Lakukan saja seperti itu. Tapi, bagaimana detail pelaksanaannya? Kamu yang urus saja. Saya percaya dengan kemampuanmu. Bagus. Masalah ini mungkin butuh sedikit waktu. Tidak perlu buru-buru. Tapi kamu harus ingat, pastikan melakukannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, ada urusan apa Tuan Muda datang hari ini? Oh, kalau kamu tidak bilang, saya hampir lupa. Saya datang untuk memintamu menyiapkan mahar kedua. Lalu, mahar seperti apa yang ingin Tuan Muda berikan? Mahar ini bagus sekali. Nona Cheng pasti akan terharu sampai menangis. Bahkan keluarga Cheng yang mata duitan itu juga pasti akan sangat berterima kasih pada Tuan Muda. Karena kamu juga merasa ini ide bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. Baik, Tuan Muda. Kalau begitu saya pergi dulu. Biar saya antar, Tuan Muda. Tidak perlu. Siapkan saja dengan baik. Presdir,
di luar, ada seorang wanita yang mengaku Nona Cheng Qiansui dari grup Cheng. Ingin bertemu dengan Anda. Presdir, di luar, ada seorang wanita yang mengaku Nona Cheng Qiansui dari grup Cheng. Ingin bertemu dengan Anda. Ini sudah keempat kalinya dia meminta bertemu. Bagaimana menurut Anda? Kamu keluar. Katakan padanya saya tidak ada waktu. Suruh dia pulang saja. Bukankah tuan muda sedang melamar Nona Cheng? Kenapa kita malah menolaknya mentah-mentah? Apa ini tidak akan? Saya hanya menjalankan perintah tuan besar. Lagi pula, justru ini demi kebaikan tuan muda. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Karena ingin mendiskusikan sesuatu. Coba kalian pikirkan. Adakah cara untuk menyelesaikan masalah dana perusahaan kita? Seharusnya keluarga Chao sudah setuju memberi kita pinjaman 1 miliar. Untuk membantu keluarga kita melewati masa sulit ini. Tapi ya, ada saja orang yang tidak tahu diuntung. Urusan bisnis adalah urusan bisnis, urusan pribadi ya pribadi. Perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Bagaimana bisa mengharapkan pernikahanku untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai anggota keluarga Chen, sebagai direktur utama perusahaan, saat menghadapi krisis perusahaan, bukankah seharusnya kamu ikut bertanggung jawab? Aku sudah berusaha menghubungi Nona Yo Yanqing dari Tianzhou Capital. Aku memohon padanya agar mau mendanai perusahaan keluarga Chen. Lalu apa kata Nona Yo? Nona Yo sangat sibuk. Sampai sekarang aku belum berhasil menemuinya. Bertemu saja belum. Omong kosong apa kamu ini? Kalau sampai aku tidak punya uang jajan, dan jadi malu, Papa tidak akan melepaskanmu. Memang ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan keluarga Chen, yang isinya banyak orang. Tas-tasku ini, perhiasanku, apa tidak butuh uang? Aku katakan sekali lagi, aku tidak akan menikah dengan Chao Baoming. Mengenai krisis modal perusahaan, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan. Chao Baoming, mau apa kamu ke sini? Kenapa? Tidak disambut. Aduh, selamat datang, selamat datang. Aduh, Tuan Muda Chao. Kemarin Anda sudah melamar Xiao Sui. Mulai sekarang Anda adalah menantu kebanggaan keluarga Chen. Mana mungkin kami tidak menyambut Anda? Sebenarnya maumu apa? Mauku apa? Kukira kamu sudah sangat paham. Ternyata kamu cuma seekor anjing betina. Kenapa anjing kuli bangunan sepertimu? Suka sekali cari gara-gara. Hah? Tidak. Tanda tangani kontrak budak ini. Mulai sekarang, apapun yang kusuruh, kamu harus melakukannya. Pakai ini. Dengan begitu, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Chao Baoming, enyah dari sini. Tenang saja, Cheng Jiansun. Aku tahu kamu tidak bisa minum. Tidak apa-apa, aku membawakan sesuatu untukmu. Sesuatu yang akan membuatmu sadar akan kenyataan. Masuklah. Pak Direktur Wang, Pak Direktur Li, Pak Direktur Yo, Presdir Sheng. Kalian. Kenapa kalian semua datang ke sini? Aduh, Bapak-bapak Direktur, Bapak-bapak Presdir, aduh, kenapa datang lebih awal tidak memberitahu kami dulu? Biar kami bisa menyambut kalian semua. Direktur. Baik, Tidak usah basa-basi, kita mulai saja. Hari ini aku datang untuk menagih utang grup Cheng. Utang sebesar 100 juta yuan kepada bank kami. Pak Direktur Wang, hei, tunggu sebentar. Utang perusahaan kami. Sepertinya. Kan jatuh temponya masih beberapa bulan lagi. Pak Tua, sepertinya Anda tidak membaca kontraknya dengan jelas. Dalam keadaan khusus, bank kami berhak meminta pelunasan lebih awal. Oh, iya. Kalau hari ini Anda tidak bisa melunasinya, kami terpaksa akan mengambil tindakan paksa. Kebetulan sekali, saya juga datang untuk menyampaikan surat pemberitahuan pelunasan utang dari bank kami. Kami meminta grup Cheng untuk segera melunasi utang sebesar 70 juta yuan kepada bank kami. Utang 80 juta yuan kepada bank kami juga. Perlu segera dilunasi oleh grup Cheng. Bayar utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang. Kakek, kamu tidak apa-apa. Bapak-bapak direktur sekalian, kalian juga tahu bagaimana kondisi keluarga Cheng saat ini. Tindakan kalian ini sama saja dengan mendorong kami ke jurang kematian. Mohon, bapak-bapak direktur, beri kami kelonggaran waktu, ya, aduh. Tuan Muda Chao, Xiao Sui masih muda dan gegabah. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan dia kali ini, ya, saya mohon padamu. Cepat setuju, cepat setuju. Kamu memang tidak bisa melihatku. Hidup tenang beberapa hari, ya. Apa untungnya bagimu kalau keluarga Cheng bangkrut? Tuan Chao, saya berlutut memohon padamu. Kakek, apa yang kakek lakukan?
cepat bangun, kakek. Tuan Muda Cao, saya berlutut memohon padamu. Apa-apaan ini, cepat bangun. Kakek, dasar tua bangka. Tidak mengerti ucapanku. Xiao Sui. Kelangsungan hidup keluarga Cheng ada di tanganmu. Anggap saja ini permintaan dari kakek. Usaha keluarga Cheng yang sudah 100 tahun, tidak boleh hancur di tanganku. Ayah, bagaimana bisa ayah membiarkan Xiao Sui seperti ini? Pada akhirnya, masalah ini juga kalian yang mulai. Kalian mau menyeretku untuk hancur bersama, begitu? Kemarin kau bersumpah akan bertanggung jawab. Sekarang, buktikan tanggung jawabmu. Kak, dulu kakak sudah janji pada ibu, akan menjamin hidupku selamanya berkecukupan. Hidup bahagia. Apa kakak lupa? Cheng Qiansui, kalau kamu tidak setuju, kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga Cheng. Tidak pantas disebut manusia. Li Shiwen, cepat selamatkan putri kita. Mereka mau membunuhnya. Cheng Qiansui, kesabaranku ada batasnya. Cepat tanda tangani kontrak ini, dan pakai rantai ini untukku. Tapi, kalau kamu bisa melayaniku dengan baik, keluarga Cheng Mu masih bisa diselamatkan. Sekarang, kalian semua boleh keluar. Tapi, kalau ada yang mau tetap di sini untuk melihat budak-budak rendahan ini, aku juga tidak melarang. Cao Baoming, aku, Cheng Qiansui. Lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan gunakan nyawaku untuk menyelamatkan keluarga Cheng. Karena kamu begitu ingin mati. King King, tangkap dia. King King, kamu tidak apa-apa. Mahar kedua telah tiba. Nona Cheng, mohon diterima. Nona Cheng, mohon diterima. Nona Cheng, ini adalah mahar kedua dari tuan muda kami. Perjanjian kerja sama pembiayaan. Nona Cheng, apakah Anda puas dengan ini? Kontrak pembiayaan apa? Hah, Cepat, biar kulihat. Ini benar-benar dari grup Tianjiao. mereka mau mendanai grup Cheng kita secara sukarela. Apa? Tianjiao Capital mau mendanai keluarga Cheng. Tanpa batas waktu, bunga 0%, kontrak pembiayaan. Ini artinya, keluarga Cheng kita jadi kaya, kan? Bukan, bukan, kamu saja. Sudah, kamu saja yang bilang. Peramal saja bilang kalau nasibku ini bagus sekali. Anakku, cepat lihat. Berapa banyak dana yang diberikan Tianjiao Capital pada kita? Grup Tianjiao memberikan dana untuk grup Cheng sebesar 2 miliar. Apa? 2 miliar? Keluarga Cheng kita selamat. Keluarga Cheng selamat. Aku mau beli pesawat pribadi. Kapal pesiar pribadiku. Aku juga mau beli pulau pribadi untuk liburan. Aku mau lihat siapa yang berani pamer di depanku lagi. Hahaha, tas edisi terbatas. Aku datang. Aduh, beberapa hari ini aku stres banget. Kulitku jadi jelek. Nih, Harus cepat-cepat suntik perawatan lagi. memang harus diakui. Aktor-aktor yang disewa keluarga Cheng kalian ini. Aktingnya meyakinkan sekali. Sayang sekali, kekayaan Tianjiao Capital itu tak tertandingi. Siapa yang tidak tahu kalau Yo Yang King itu ahli strategi? Dia tidak pernah mau rugi dalam berbisnis. Keluarga Cao Ku ini dari kota Zonghai. Bahkan kalau ayahku sendiri yang datang, belum tentu bisa menyetujui kerja sama ini. Hanya dengan kemampuanmu itu. Apa pantasnya Ratu Finansial memberimu 2 miliar? Jadi, kontrak ini pasti palsu. Siapa bilang hadiah dari tuan muda kami palsu? Transfer 2 miliar itu sekarang juga. Dana sebesar itu, butuh sedikit waktu. Berapa lama? 1 menit. Nona Zhang, dana 2 miliar akan segera ditransfer ke rekening perusahaan Anda. Silakan diperiksa. Keuangan, bagian keuangan. Cepat periksa rekening perusahaan. Direktur, rekening perusahaan kita benar-benar bertambah 2 miliar. Metode transfernya dari Tianjiao Capital. Ini sungguhan. Hahaha, benaran, kan? Siapa yang suruh kamu datang bikin kacau di sini? Mau tahu bagaimana sifat tuan muda kami? Kau harus berlutut untuk mendengarnya. Kalau mau tahu soal tuan muda kami, kau harus mendengarkannya sambil berlutut.
Brengsek, cari mati. Sialan kau. Kurang ajar, berani menyentuh tuan muda, habisi dia. Sekelompok orang rendahan. Bocah, tembakan tadi itu untuk Nona Cheng. Kalau kau berani menindas Nona Cheng lagi, awas kepalamu. Lukanya dalam sekali. Dasar bajingan ini. Sama sekali tidak menganggap keluarga Cao kita. Kamu harus memberinya pelajaran. Master Yang, aku serahkan padamu. Yoyo. Bajingan, inilah akibatnya kalau berani menyinggung keluarga Caoku. Pak Pengurus, Anda tidak apa-apa. Kita hajar orang tua bangka ini. Kekuatan orang ini terlalu hebat. Hei, Master Chen, biarkan saja mereka bertarung. Begitu tuan muda mereka datang, kita habisi sekalian. Benar, kan, paman kedua? Oh, Tetap saja tidak tahan lebih dari 3 jurus. Langsung dikalahkan oleh Sheng Li. kamu sudah hebat. Kamu adalah bos paling hebat yang pernah kutemui. Rombongan pengantar tamu kita dalam masalah. Apa yang terjadi? Cao Bawang datang membuat onar lagi. Dia bukan hanya melukai pengurus rumah kita, tapi juga menghina Nona Cheng di depan umum. Hampir saja membuatnya bunuh diri. Cari mati, Luo Sihai. Segera siapkan helikopter untukku. Aku harus tiba di istana kota dalam waktu 5 menit. Baik, Tuan Muda. Tunggu aku ganti baju dulu. Tuan Muda, jangan lupakan perintah kakek kemarin. Baiklah, di keluarga kita ini, kebetulan ada perjodohan dengan seorang gadis bernama Cheng Qiansui. Dengan siapa? Dengan kakekmu ini. Aku juga dengar watak dan penampilan gadis itu tidak buruk. Hanya saja latar belakang keluarganya agak kurang. Tuan, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mau menikahi Cheng Qiansui? Boleh, tapi kamu harus menyetujui 2 syarat dari kakek. Pertama, urusan lamaran selanjutnya serahkan pada Yo Yanqing. Dan 90% mahar sudah selesai dikirim. Identitas sebagai tuan muda keluarga Xiao sebelumnya. Ini adalah ujian untuk Cheng Qiansui. Kedua, kondisi keuangan keluarga Xiong terlalu buruk. Sebelum pernikahan akbarmu, kau harus mengubahnya menjadi bangsawan baru yang kaya raya. Setidaknya harus punya aset 100 miliar. Tuan muda, apa kau sanggup? Hahaha. Tidak mengungkap identitas itu mudah saja. Paman. Aku rasa orang yang melamar keluarga Cheng. Orang itu mungkin tidak akan berani datang. Kalau begitu, sita saja semuanya. Paman, tunggu aku selesaikan dulu urusanku dengan Cheng Qiansui. Siapa bilang aku tidak berani datang? Siapa bilang aku tidak berani datang? Ini tuan muda yang melamar Xiao Sui. Tapi, kenapa pakaiannya seperti itu? Orang ini sepertinya bukan Song Ning. Banyak sekali orang yang berjaga di bawah. Apa mereka semua tidak becus? Ada orang mencurigakan yang muncul. Kenapa tidak ada yang melapor padaku? Maaf, aku datang naik helikopter. Oh, jadi kau orangnya. Yang melamar si Jalang Cheng Qiansui itu? Benar. Kalau begitu, berlutut di hadapanku. Buat aku senang. Kau melamar si Jalang Cheng Qiansui itu. Berarti kau cari masalah dengan keluarga Caoku. Di Zonghai, kalau kau menyinggung keluarga Cao kami, 10 nyawa pun tidak akan cukup untukmu. Oh, begitu. Jadi, berlututlah yang manis. Buka helmu. Tunjukkan siapa dirimu. Aku khawatir kalau aku menunjukkan siapa diriku, kaulah yang harus berlutut lebih dulu. Berlutut? Hehehe. Sudah bertahun-tahun. Sudah lama sekali. Tidak ada yang berani sekurang ajar ini pada keluarga Cao. Kau benar-benar membuatku terkesan. Hahaha. Kalau kalian berdua tidak segera minta maaf pada Xiao Sui, aku jamin akan terjadi hal yang lebih mengejutkan. Haha, dan kau juga. Master Yang, iya, kan? Kau sudah melukai orangku. Aku jadi tidak senang. Patahkan saja salah satu lenganmu.
Dan kau, Master Yang, iya, kan? Kau sudah melukai orangku. Aku jadi tidak senang. Patahkan saja salah satu lenganmu. Hei, jangan buang-buang waktu dengannya. Master Yang, biar aku patahkan dulu kedua lengan bocah ini. Kita lihat apa dia masih bisa sombong. Baik, Tuan kedua. Meskipun ini cuma alam mimpi, kalian pulang saja dulu. Serahkan tempat ini padaku. Yang Haichuan dari perguruan Cakar Bintang, kan? Oh, kau mengenalku. Karena kau sudah tahu nama besar orang tua ini, kenapa tidak menyerah saja? Patahkan kedua lenganmu. Bukan, bukan, bukan. Maksudku adalah, dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, kenapa tidak cepat-cepat pensiun dan menikmati masa tua saja? Malah masih di sini jadi anjing suruhan orang. Benar-benar profesional. HMPH, bocah kemarin sore sepertimu berani menghinaku. Cari mati. Ya a. Kau. Brengsek. Ternyata kau. Sekarang, aku tanya sekali lagi. Mahal, atau tidak? Sekarang, aku tanya sekali lagi. Mahal, atau tidak? Anak. Anak muda, aku peringatkan kau jangan macam-macam, di Zonghai ini. Kau seharusnya tahu apa artinya nama keluarga Cao. Tidak jelas, kau tidak tahu seberapa hebatnya keluarga Cao kami. Biar ku beritahu padamu. Di Donghai ini, keluarga Cao kami adalah langitnya. Kalau aku suruh kau berlutut, kau tidak akan bisa berdiri. Ku buat kau mati. Kau tak akan bisa hidup. Saranku, potong kedua tanganmu sekarang juga. Cepat berlutut dan terima hukuman dari kami. Dan kau, Cheng Jiansui, cepat tanda tangani perjanjian Buddha ini untukku. Jadilah anjingku yang penurut. Kalau tidak, K.A., kalian semua akan mati. Keluarga kalian juga akan ikut terseret. Ikut dikubur bersama kalian. Dewa takkan menolong orang yang cari mati. Raja neraka takkan menolak mangsa yang datang sendiri. Aku yakin kalian memang sedang cari mati. Serang bersama, habisi dia. Hei, mau menghabisiku. Hei, habisi dia. Aku akan berlutut padamu. Oh, iya. Ya, boleh. Pak Tua, lempar padaku. Mati seperti paman keduamu. Rasakan juga bagaimana menjadi seekor anjing. Hentikan. Inspektur Song, tolong. Inspektur Song. Untung Anda datang. Kalau tidak, Shuzi kami bisa mati dihajar preman ini. Inspektur Zhong Wendong, dia benar-benar datang. Ayah, bukan aku. Sepertinya anak buah keluarga Cao. Yang diam-diam menelepon Biro Wenan. Zhong Wendong, kan hubungannya selalu baik dengan keluarga Cao. Pemuda yang melukai keluarga Cao itu. Bukankah dia akan tamat? Bagaimanapun juga, ini kan demi urusan keluarga kita. Tadi mereka sudah memberi mahar 2 miliar. Bukankah seharusnya kita? Kamu ini sudah gila. Ya, kamu merasa hidupmu terlalu damai. Begitu. Komandan Yao, Anda harus membunuh bajingan ini. Anda harus membelaku. Komandan Yao, Anda harus menyeret penjahat ini ke pengadilan. Beri keadilan pada kami, rakyat biasa. Buka topengnya. Borgol dan bawa dia pergi. Main tangkap saja tanpa bertanya. Inspektur Zhong, keluarga Cao yang lebih dulu membuat onar. Kesalahannya tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya pada tuan ini. Siapa yang bersalah dan siapa yang tidak? Bukan kalian yang berhak menentukannya. Mereka hanya mencoba menjelaskan situasinya pada Anda. Memangnya kamu siapa mau ikut campur? Mengenai detailnya, setelah kamu ikut denganku, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Jika Anda memang mau menyelidikinya sampai tuntas, seharusnya Anda juga membawa keluarga Cao. Kenapa hanya menangkap saya seorang? Kamu sedang mengajariku caranya bekerja. Bocah tengik. Di Zhonghan, bukan urusanmu untuk ikut campur. Bukankah kamu sangat sombong? Sudah kubilang dari awal. Di Zhonghan, keluarga Cao kami adalah penguasanya. Melawan kami, nasibmu tidak akan berakhir baik. Tunggu saja sampai kamu busuk di penjara. Tapi, setelah kamu di penjara nanti, aku akan menjaga Tianshui baik-baik untukmu. Coba saja. Coba bagaimana? Ada Inspektur Zhong di sini. Memangnya kamu berani menyentuhku? Apa yang kamu lakukan? Ada Inspektur Zhong di sini. Beraninya kamu menyerang. Lancang, beraninya kau berbuat onar di hadapanku. Apa di matamu sudah tidak ada hukum lagi? Sekarang, cepat berlutut. Tangan di atas kepala. Kalau tidak, ku tembak di tempat. Jangan. Coba kita lihat siapa yang berani. Ternyata Nona Yao. Kenapa Ratu Naga Emas bisa ada di sini?
Nona Yo, kenapa Anda bisa datang ke sini? Apa aku perlu menjelaskannya padamu? Tidak perlu. Hanya saja, kami sekarang sedang menangkap seorang preman. Dia sangat brutal. Demi keselamatan Anda. Sebaiknya Anda menyingkir sebentar. Preman yang mana? Itu. Pria yang memakai helm ini. Dia bukan hanya melukai Tuan Chao Xiangru, tapi juga menendang Tuan Chao Baoming sampai pingsan di depan saya. Benar-benar brutal. Brutal. Kalau Tuan Muda tidak memperbaiki diri beberapa tahun ini, Chao Baoming itu mungkin sudah tiada. Preman yang kamu maksud itu Tuan Muda kami. Tuan Muda. Ini, Nona Yo. Apa Tuan Muda yang Anda maksud itu pria yang memakai baju proyek ini? Memangnya siapa lagi? Dia datang untuk melamar. Ternyata dia orang pentingnya Ratu Naga Emas. Tuan Muda kesayangannya, hidupnya bakal sukses besar. Sukses besar, kan sudah kubilang, perhitunganku tidak pernah salah. Keluarga Cheng kita akan makmur sentosa. Keponakanku dapat durian runtuh. Hahaha. Inspektur Zhong, paman dan keponakan keluarga Chao ini berkelahi dengan Tuan Muda kami. Menurutmu, masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Katakan, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Apa maksudmu berkelahi? Jelas-jelas dia yang memukuli kami. Mau kutanyakan pada Chao Fuxiang. Apa ini benar-benar perkelahian atau bukan? Tuan Muda kami datang untuk melamar Nona Cheng. Tapi kalian malah datang membuat onar. Memukuli kalian saja sudah termasuk ringan. Tapi dia sampai melukaiku separah ini. Dan bahkan membuat Baoming pingsan. Aku sarankan masalah ini selesai sampai di sini. Kalau kalian tidak setuju, panggil saja Chao Fuxiang untuk datang dan bicara langsung padaku. Masalah sepele ini tidak perlu sampai mengganggu kakakku. Lagi pula, keluarga Chao kami selalu menaruh hormat. Kejadian hari ini benar-benar hanya salah paham. Jadi, mari kita anggap masalah hari ini selesai sampai di sini saja. Hei, 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 hei. Pak Lu, dan juga Bapak ini. Ini kartu nama saya. Ini bos saya, Pak Yo. Saya Yo dari Ban Sing Hui. Bukankah kalian disuruh oleh Tau Baoming untuk datang dan mempersulit keluarga Cheng kami? Kenapa sekarang tidak dilanjutkan lagi? Benar, beliau itu calon menantu keluarga Cheng kami. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Tadi kalian yang bertindak sewenang-wenang. Memaksa keluarga Cheng untuk melunasi utang lebih awal. Kan? Kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Benar? Kami semua dipaksa oleh Chao Baoming. Pak Lu, Ban kami bersedia terus memberikan pinjaman untuk perusahaan keluarga Chen. Dan juga, bebas bunga. Bicara padaku juga tidak ada gunanya. Bicaralah pada Xiao Sui. Hanya jika dia memaafkan kalian, masalah ini baru selesai. Kami tidak mau lagi. Kami tidak mau lagi. Para pimpinan bank sekalian, jangan seperti ini. Utang keluarga Chen kami pasti akan segera kami lunasi. Nona Chen, jangan berkata begitu. Bagi Tianjiao Capital, uang sekecil ini bukan apa-apa. Betul, betul, benar. Nanti setelah Anda menjadi nyonya muda grup Tianjiao, kami malah berharap bisa bekerja untuk Anda. Betul. Setelah Tuan Muda kami selesai menyerahkan 9 seserahan pernikahan, dan secara resmi mempersunting Nona Cheng, Nona Cheng akan menjadi pimpinan muda Tianjiao Capital. Pada saat itu, saya juga akan secara resmi mengonfirmasi penyerahan aset triliunan dolar Tianjiao Capital kepada Nona Cheng. Hahaha, ini benar-benar mengangkat martabat keluarga. Mengangkat martabat keluarga. Bukan. Akhir-akhir ini saya dengar beberapa gosip tak sedap tentang Nona Cheng. Gosip ini tentang Nona Cheng dan seorang pekerja kasar bernama Xiao Ning. Tentu saja, gosip seperti ini bukan hal aneh. Tapi, Nona Cheng akan segera menikah dengan tuan muda kami. Jadi, tolong jaga nama baik Anda. Saya sarankan Nona Cheng menjaga jarak dari pekerja kasar bernama Xiao Ning itu. Fokus saja mempersiapkan pernikahan dengan tuan muda kami dan menjadi nyonya muda di Tianjiao Capital. Saya harap Nona Cheng tidak keberatan. Kakek Cheng, saya tidak bertanya pada Anda. Saya ingin Nona Cheng sendiri yang berjanji. Saya ingin Nona Cheng sendiri yang berjanji untuk menjaga jarak dari pekerja kasar bernama Xiao Ning itu. Terima kasih atas perhatian Tuan, dan terima kasih banyak sudah menolong saya hari ini. Tapi, hati saya sudah ada yang punya. Saya tidak bisa menerima cinta dari Tuan muda Anda. Berikan kontraknya pada saya. Berikan pada saya. Tuan, mohon maafkan Xiao Sui yang tidak tahu diuntung ini. Tolong ambil kembali mahar ini. Beraninya kamu, Cheng Qiansui, tuan muda kami memilihmu. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidupmu. Kamu benar-benar tidak tahu diri.
Xiao Sui, menikah dengan Tuan Muda Xiang dari Tianjiao adalah impian banyak sekali putri dari keluarga kaya. Kesempatan yang bahkan tidak bisa mereka dapatkan meskipun memohon. Jangan kekanak-kanakan lagi. Terimalah lamarannya. Kakek, aku tidak sedang kekanak-kanakan. Kalau aku hanya menginginkan kekayaan, aku sudah menikah dengan Cao Fang dari dulu. Dulu aku tidak mau menikah dengan Tao Baoming. Dan hari ini, meskipun saya berterima kasih atas perhatian Tuan, saya juga tidak akan menikah dengan Tuan Muda Anda. Tuan, mohon maafkan Qian Sui yang tidak tahu diri ini. Tolong ambil kembali mahar ini. Tuan Muda kami sudah melamar. Apa kamu pikir lamaran ini bisa dibatalkan begitu saja? Karena Tuan Muda kami sudah memberikan mahar. Maka, sebelum 9 lapis mahar selesai diantarkan, ini semua tidak akan berhenti. Bagus sekali. Tuan Muda kami sudah mulai memberikan mahar. Maka, sebelum 9 lapis mahar selesai diantarkan, kami tidak akan berhenti. Pak, ini sepertinya tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Menolak adalah hak Anda. Tapi memberikan mahar adalah kebebasan Tuan Muda kami. Saya harap selama waktu ini kamu juga bisa berpikir baik-baik. Apakah memilih Tuan Muda kami dari Tianjiao Capital, atau pacarmu yang cuma pekerja rendahan dari kampung itu? Sebelum 9 lapis mahar selesai diantarkan, saya harap kamu bisa membuat pilihan yang tepat. Tapi, keponakan saya baru saja terkejut. Pikirannya masih sedikit kacau. Iya. Anak saya pasti akan mempertimbangkannya baik-baik. Iya, benar. Xiao Sui kami nanti pasti akan membuat pilihan yang tepat. Tuan Muda, ayo kita pergi. HMPH. Dokter bilang tinnitus saya tidak mengancam nyawa. Siap gerak. Pergi. Suruh dokter spesialis pria obati saja nyawanya itu. Baik. Kamu pergi sendiri ke Tianjiao Capital dan minta maaf pada Tuan Muda Tianjiao. Apa? Dia sudah membuat Baoming cacat. Lalu keluarga Cao masih harus minta maaf padanya. Grup Cao butuh dana dalam jumlah besar. Kita masih butuh bantuan dari Tianjiao Capital. Selain itu, aku menemukan serangkaian kejadian. Semuanya berhubungan dengan bocah bernama Xiaoning itu. Cari orang dan habisi dia untukku. Baik, Kak. Siang Ning, kalung hati abadi yang dikirim beberapa hari lalu, itu kamu yang memberikannya. Iya, aku yang memberikannya. Masih berbohong. Tuan Muda dari Tianjiao Capital sudah mengaku sendiri kalau kalung hati abadi itu pemberian darinya. Gimana ini? Aku belum bisa menjelaskannya dengan gamblang padanya. Xiao Sui, sebenarnya mahar itu hanya. Nanti setelah beberapa waktu, kamu akan tahu. Aku benar-benar tidak membohongimu. Xiaoning, apa kamu begini karena kamu seorang kuli bangunan? Takut orang tuaku akan meremehkanmu, dan tidak setuju aku menikah denganmu. Karena itu kamu berbohong. Manusia boleh miskin, tapi jangan kecil hati. Menurutku, kamu harusnya lebih percaya padaku. Meskipun sekarang kamu tidak punya apa-apa, tapi aku yakin dengan kerja keras, kamu pasti akan meraih kesuksesan besar. Kamu pasti bisa memberiku dan anak kita masa depan yang cerah. Tentu saja, aku, Chen Qiansui, juga bukan orang yang gila harta. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan Tuan Muda Tianjiao. Kalau suatu saat nanti identitasku terbongkar, dan membuatmu tahu kalau aku adalah Tianjiao, apa itu berarti kamu mengingkari janjimu sendiri? Sejak aku memilihmu, aku pasti akan setia sampai akhir, baik dalam suka maupun duka, miskin maupun kaya. Sue Ting, kebetulan sekali, kalian juga makan di sini. Kalau begitu ayo makan bareng. Ya, Sue. Kudengar kamu sudah putus dengan tuan muda keluarga Cao itu, dan malah pacaran sama cowok gembel yang kerja jadi kuli bangunan. Benar, aku sudah menolak perjodohan dengan keluarga Cao. Aku memilih untuk bersama orang yang kucintai. Ternyata gosipnya benar. Ya, hei, tuan ini. Benar. Akulah si kuli bangunan yang kamu bicarakan itu. Maaf, ya. Bocah. Sebaiknya kamu bicara yang sopan pada Nona Lin, mengerti? Dan juga Nona Cheng. Bukan orang yang bisa digapai oleh gembel sepertimu. Kalau kamu tahu diri. Pergi dari sini. Jangan mengulur waktu. Untukmu, jangan minum yang seperti ini.
Bukannya ini Li Heilong, jagoan paling sangar di kota Zonghai. Kenapa dia bisa ada di sini? Sepertinya ada bocah nekat yang cari gara-gara lagi dengannya. Nah, habislah dia sekarang. Bang Heilong. Jadi kamu orangnya. Kamu sudah cari masalah dengan orang yang salah. Cepat katakan, mau ikut kami baik-baik. Atau perlu anak buahku yang paksa. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu ke sini. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Bawa orang-orangmu dan cari jalan hidup lain. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Apa di kota Zonghai ini kamu belum pernah dengar namaku? Li Heilong. Aku tidak peduli kamu Li Heilong atau Li Putih sekalipun. Sialan. Semuanya. Patahkan kedua tangan dan kakinya, lalu seret bocah ini keluar. Berhenti. Jangan mendekat. Kalau kalian berani mendekat lagi, kami akan lapor polisi. Karena kedua nona cantik ini tidak mau pergi. Baiklah, kalau begitu bocah ini yang akan menanggung akibatnya. Bang Heilong. Ini aku, Xiao Feng. Abang ingat tidak? Di pestanya Tuan Muda Cao. Aku bahkan pernah bersulang untuk abang. Begini saja, kumohon hargai aku sedikit. Biarkan kedua nona ini. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku. Minggat. Li Heilong, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Li Heilong, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Maju. Aargh. Kurang ajar. Beraninya kamu melukai anak buahku. Aargh. Aduh. Tuan Song, aduh, ampuni aku. Aduh, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Oh. Kamu tidak apa-apa. Gak apa-apa, ayo kita pergi. Aduh, pelan-pelan. Xiao Sui, sebenarnya hubunganmu dengan Xiao Ning itu gimana? Sih, ngaku, deh. Aduh, Xiao Sui, katanya kamu menolak. Cao Baoming si brengsek itu. Sih, ya sudahlah. Tapi kok Tuan Muda Grup Tianjiao juga kamu tolak? Sih, ku bilang pelan-pelan. Menikah dengan Tuan Muda Tianjiao, itu kesempatan yang gak bakal bisa didapat orang lain. Loh, kenapa kamu harus menolaknya? Kamu yakin, benar-benar mau menikah dengan Xiao Ning, si buruh itu? Memangnya kenapa kalau dia Tuan Muda Tianjiao? Aku sama sekali tidak tertarik. Kalau kamu suka, ya sudah, kamu saja yang menikah dengannya. Aku, sih, mau saja. Tapi belum tentu dia naksir aku. Xiao Sui, lihat, deh, penampilanku kan gak beda jauh darimu. Malah kakiku lebih panjang darimu. Kenapa Tuan Muda Tianjiao itu nggak naksir aku? Ya sudah, kejar saja dia. Kita kan sahabat baik. Apa begitu tidak apa-apa? Masa sih, Xiao Ting, kamu serius? Kalau begitu, kejar saja dia. Aku benar-benar tidak suka dengan Tuan Muda dari Tianchao Capital itu. Sungguh, tentu saja, kalau aku berhasil. Bukan cuma keinginanmu yang akan terwujud. Aku juga bisa keluar dari situasiku yang canggung ini. Xiao Sui, karena kamu bersikeras ingin bersama Xiao Ning, maka kesempatan bersama Tuan Muda Tianjiao Capital ini, biar aku yang ambil. Aku pasti akan mendapatkannya. Semangat. Kak, Tuan Muda Tianjiao ini sombong sekali. Aku sudah datang langsung untuk minta maaf. Tapi dia malah menghindar dan tidak mau menemuiku. Mau bagaimana lagi? Kita yang butuh dia. Lalu, bagaimana dengan dendam Baomin? Belakangan ini, Presdirio sudah mulai melunak. Kalau kita berhasil mendapatkan investasi ini, kita tidak perlu lagi tunduk pada Tianjiao Capital. Kalau sudah begitu. Halo, ini aku. Ada apa? Apa? Kak, ada apa? Si brengsek Heilong itu mengacaukan semuanya. Li Heilong mengacaukan segalanya. Dia gagal menghabisi Xiao Ning, malah lengannya sendiri yang dipatahkan. Dasar tidak berguna. Sudah kubilang, preman jalanan seperti Li Heilong itu tidak bisa diandalkan. Tetap saja harus cari yang profesional.
Ini kontak Yu Hao dari geng Qinglong. Hubungi dia. Hanyan, geng Qinghong ini jaringannya ada di seluruh dunia. Masalah ini, kamu harus urus sendiri. Pastikan kamu habisi Xiaoning, tidak boleh ada masalah. Permisi, tuan muda dari Tianzhou Capital itu tinggal di gedung yang mana? Ya, halo, maaf, mau tanya, tuan muda dari Tianzhou Capital tinggal di sini. Di gedung yang mana? Ya, loh, kok kamu? Oh, kamu toh. Kamu sahabatnya Xiao Sui, kan? Bukannya kamu seharusnya jadi kuli di proyek, ngapain kamu di sini? Aku ngapain di sini? Aku tinggal di sini. Aku kesini mau dempul tembok, puas, permisi. Tunggu dulu. Ada perlu apa denganku? Kamu tahu nggak, tuan muda Tianzhou itu sebenarnya tinggal di gedung yang mana? Tahu, kok? Aku tahu di mana aku tinggal, tapi selain itu aku nggak tahu apa-apa. Terus, dia tinggal di gedung yang mana? Memangnya kenapa aku harus kasih tahu kamu? Ayolah, kasih tahu aku. Nanti ku traktir makan. Bagaimana? Kenapa kamu buru-buru sekali mencari tahu di mana tuan muda Tianzhou Capital tinggal? Jangan-jangan kamu naksir dia. Kamu naksir dia. Bukan urusanmu. Aku sarankan, ya, jangan terlalu kegeeran. Tuan muda Tianzhou Capital tidak akan melirikmu. Memangnya kenapa? Buktinya kodok jelek sepertimu juga bisa dapat daging angsa, kan? Kenapa tuan muda Tianzhou Capital tidak mungkin menyukaiku? Nona Lin, tolong jaga ucapanmu. Kamu masih mau tahu informasi tentang tuan muda Tianzhou Capital atau tidak? Haha, Xiaoning, ayolah, ku mohon. Begini saja, aku traktir kamu makan, bagaimana? Keluarga Cao sudah berkali-kali cari masalah. Lin Mengting juga sahabat Qianxi. Kalau hubungan memburuk, dan ada yang cari gara-gara lagi, setidaknya dia bisa cepat memberitahuku. Naik mobil. Mau kemana lagi? Tentu saja pergi makan. Biar kamu tidak ingkar janji. Baiklah. Tunggu dulu. Aku kan punya mobil. Pegangan yang kencang. Kalau begitu, katakan, apa saja yang kamu tahu tentang tuan muda Tianzhou Capital? Tentu saja aku tahu banyak. Kalau begitu, katakan, tuan muda Tianzhou tinggal di villa nomor berapa di Pulau Haixian? Villa nomor 1. Lalu, berapa tinggi badannya? 1,82 meter. Berat badannya 17 kilogram. Lalu bagaimana penampilannya? alisnya tajam dan matanya bersinar. Gagah dan berwibawa. Lalu, bagaimana sifatnya? Sifatnya, ya. Dulu waktu muda dia sombong dan gegabah. Tapi sekarang sudah lebih tenang dan dewasa. Detail sekali. Ini benar atau tidak, sih? Tentu saja. Bos kami mau bertemu denganmu. Kamu dan pacarmu. Ikut kami sekarang. Mas. Sepertinya Anda salah paham. Saya bukan pacarnya. Kalau kalian ada dendam, tolong jangan libatkan saya. Jangan banyak bacot, sialan. Disuruh ikut, ya ikut saja. Peluruku ini tidak punya mata. Siapa sebenarnya orang ini? Berkali-kali mengirim orang ke keluarga Cheng dan keluarga Cao. Sudahlah, temui saja biar tahu. Baik, aku bisa ikut dengan kalian. Tahu diri juga kamu. Bawa dia. Diam di tempat, brengsek, jangan bergerak. Kak Hao, Xiaoning dan pacarnya sudah kami bawa ke sini. Hei, sejak kapan gembel miskin kuli bangunan ini? Jadi begitu populer di kalangan wanita cantik. Dari 4 primadona di Zonghai, ternyata 2 di antaranya pacarmu. Hahaha. Tuan, sepertinya Anda salah paham. Saya sungguh bukan pacarnya. Saya mohon, lepaskan saya. Nona Lin, jangan terburu-buru. Nanti, setelah aku habisi Xiaoning, kamu tinggal bantu kami membuat beberapa video pendek. Dijamin setelah keluar kamu tidak akan macam-macam. Aku pasti akan melepaskanmu. Hahaha, oke. Bocah, bukannya kamu sombong sekali. Sekarang kamu ada di tanganku. Katakan, harus kuapakan kamu. Kamu harus menampar dirimu sendiri 100 kali. Sambil menampar, katakan, saya salah. Lalu, bawa anak buahmu ini dan serahkan diri ke Biro Keamanan Weiyan. Sialan, kamu ini sudah gila. Ya, maksudku, aku harus melakukan apa kepadamu. Hanya dengan melakukan apa yang kukatakan, baru ada jalan keluar untukmu. Bagus ya, bocah. Kamu ini benar-benar tidak akan kapok, ya.
Aku mau lihat sampai kapan mulut besarmu itu bisa bertahan. Orang-orang. Pakai gergaji mesin, potong tangan kiri bocah ini. Biar kulihat apa dia masih berani sombong di hadapanku. Kalian mau membunuh orang. Abang-abang sekalian, kalian cari nafkah di jalanan. Bukankah yang kalian mau hanya uang? Aku akan berikan kalian uang. Tolong lepaskan jenderal. Hahaha. Nona Lin, kamu naif sekali. Ya, mau menyogok kami dengan uang. Memangnya keluarga Lin MU lebih kaya dari keluarga Cao. Ternyata ini ulah keluarga Cao. Jangan takut, sampah-sampah ini bisa kuatasi. Bocah, lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Bocah, jangan bergerak. Peluru di pistolku ini tidak punya mata. Aku berani bertaruh pelurumu akan mengenalku. Yeah. Sialan, kaget setengah mati aku. Saudara-saudara, pistol bocah ini tidak ada pelurunya. Maju, habisi dia. Tanpa peluru, kematian kalian akan lebih mengenaskan. Sialan, ini manusia atau bukan? Ini. Bukankah tadi katanya mau dibuat cacat? Ahahaha. Tuan muda, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, ampuni saya. Aku tanya padamu, kalau malam ini aku yang memohon ampun, apa kamu akan melepaskanku? Kalau kau saja begitu keras kepala, kenapa kau pikir aku akan melepaskanmu sekarang? Hahaha. Tuan, saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Jangan bunuh saya, ya, tolong. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Bawahan datang terlambat. Mohon Tuan Muda berikan hukuman. Bawahan datang terlambat. Mohon Tuan Muda berikan hukuman. Keluarga Cao cari mati. Untuk apa aku menghukummu? Tapi, bagaimana kamu bisa menemukanku? Lokasi ponsel Tuan Muda menunjukkan keanehan. Saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya langsung membawa orang kemari. Oh, begitu rupanya. Lalu, orang-orang ini mau diapakan? Bersihkan semua mayatnya. Mereka masih hidup. Kirim ke rumah sakit jiwa. Lalu keluarga Cao, tidak mungkin kita biarkan mereka begitu saja. Jangan terburu-buru. Jangan sampai mereka curiga. Tunggu sampai kamu menguasai penuh grup Cao. Baru kita adakan kerja sama besar dengan keluarga Cao. Siap. Lalu, Nona ini. Dia sahabatnya Cheng Qiansui. Lalu dia mau diapakan? Bawa pulang dulu. Li Mengting. Li Mengting, hei, bangun, Li Mengting, hei. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu ini gila ya? Kamu yang gila. Kenapa kamu dekat-dekat begini? Kamu mau macam-macam? Ya, bukannya kita tadi. Ada yang mau membunuh kita. Ini di mana? Apa kita di surga? Kita sudah mati. Ini Villa Bintang Laut nomor 1. Apa? Kita sekarang ada di Villa Bintang Laut nomor 1. Villa Bintang Laut nomor 1. Kediaman Tuan Muda, dari Tianzhou Capital. Iya. Bagaimana bisa kita ada di sini? Jangan-jangan Tuan Muda dari Tianzhou Capital yang menyelamatkan kita. Kalau kamu berpikir begitu, ya tidak salah juga. Ternyata ini hikmah di balik musibah. Nggak nyangka diselamatkan bak pahlawan oleh Tuan Muda Tianzhou Capital. Aku beruntung banget. Tapi, kenapa Tuan Muda dari Tianzhou Capital mau menyelamatkan kita? Mungkin juga Tuan Muda dari Tianzhou Capital itu sadar, kalau aku yang mempelamir dinding di rumahnya, diculik orang. Dia lagi nggak senang, lalu langsung menyelamatkanku. Iya juga, sih. Soalnya, waktu kita di restoran, banyak sekali orang yang melihat kita. Oh, ini ya. Nona Lin, Anda sudah sadar? Terima kasih Tuan Muda Anda sudah menyelamatkan kami. Kira-kira Tuan Muda Anda ada waktu sekarang. Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Maaf, Tuan Muda kami sudah tidur. Begitu ya? Baiklah, kalau begitu, lain kali saya akan datang lagi untuk berterima kasih langsung padanya. Oh ya, soal kejadian hari ini, saya harap Nona Lin bisa menjaga rahasia. Nona Yo, Anda tenang saja. Soal kejadian malam ini,
Sampai mati pun saya tidak akan menceritakannya pada siapapun. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Permisi. Cepat ikut aku. Cepat ikut aku. Kenapa bengong? Kenapa? Kamu masih mau menginap di sini? Kamu pikir ini rumahmu? Ayo cepat pergi. Ini kan memang rumahku. Kamu ini, Lei Bao itu orangnya segede gitu. Bagaimana bisa kamu bilang dia hilang? Bos, Lei Bao terakhir kali terlihat di sebuah restoran. Dia bersama Xiaoni. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mereka lenyap begitu saja. Saya sudah mengerahkan banyak orang, tapi tetap tidak bisa menemukan jejak mereka. Apa mungkin mereka disergap saat mau menyerang Xiaoning? Tidak mungkin. Lei Bao dan komplotannya itu penjahat nekat. Sangat kejam dan sadis. Mereka juga punya senjata. Kalau mereka mau menghabisi Xiaoning, cuma seorang kuli bangunan, nggak mungkin gagal. Berarti memang begitu kejadiannya. Gengnya Lei Bao itu memang biadab. Tindakan mereka juga nggak bisa ditebak. Aku curiga mereka ambil uangnya dan langsung kabur. Sekumpulan bajingan. Pergi dan terus selidiki untukku. Pergi ke geng naga hijau. Tanya langsung pada mereka. Baik, Kak. Kamu tunggu saja di sini. Aku mau pergi spa sendiri. Permisi, saya mau periksa EKG. Buka bajunya. Berbaring di ranjang pasien. Kalau pakai rok, ya harus dilepas. Apa ada dokter perempuan? Bisa tolong gantikan dengan dokter perempuan? Memangnya dokter laki-laki bukan dokter? Kenapa Anda rewel sekali? Kalau tidak ada dokter perempuan, saya permisi saja. Anda mungkin karena melihat saya laki-laki, jadi merasa kurang nyaman. Ya, sebenarnya tidak perlu begitu. Kami para dokter sudah biasa bertemu banyak pasien setiap hari. Di mata kami hanya ada pasien. Tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Saya lihat Anda juga orang yang berpendidikan tinggi. Seharusnya tidak punya prasangka bodoh seperti ini, kan? Kamu tanya aku. Kenapa ada yang didekati lawan jenis saat jam kerja? Itu semua gara-gara anak manja direktur rumah sakit. Kebetulan ada seorang kuli bangunan, membawa istri mudanya yang cantik untuk periksa kehamilan. Lalu dia mengirim pesan ke rumah sakit daerah untuk memberi info. Sekarang, dia sedang di dalam memeriksa tubuh istri muda yang cantik itu. Cepatlah. Di luar masih banyak pasien yang menunggu. Jangan buang-buang sumber daya medis kita yang berharga. Apalagi buang-buang waktu semua orang. Cepat lepas roknya. Hei, kamu. Hei, kamu. Kamu berani-beraninya menyamar jadi dokter dan mengganggu pengobatan pasien. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Entah kamu gantung diri. Atau aku yang habisi nyawamu. Kamu berani-beraninya menyamar jadi dokter dan ikut campur urusan pasien. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, gantung diri sampai mati. Kedua, aku langsung yang habisi nyawamu. Ternyata kamu dokter palsu. Konyol, kalau aku bukan dokter, apa aku bisa kerja di sini? Siapa yang suruh kamu masuk lewat pintu? Cepat tunggu di koridor sana. Kalau tidak, aku akan lapor ke Biro Keamanan karena kamu sudah mencari gara-gara. Jangan banyak omong kosong denganku di sini. Kamu tahu persis apa maumu. Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Sialan, ku habisi kau. Kamu tidak apa-apa. Kalian ini digaji untuk apa? Membiarkan orang gila ini masuk dan memukulku. Satpam, habisi dia untukku. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Siapa orang itu? Berani sekali dia. Berani-beraninya membuat onar di rumah sakit keluarga Liu. Apa dia sudah bosan hidup? Sekarang, aku tanya lagi. Di mana Zian Xiezui? Di mana keberadaan Song? Hei, jangan macam-macam. Ya, dia ini tuan muda keluarga Liu. Benar. Ayahku Liu Tianjian, direktur rumah sakit ini. Kalau kamu berani main kasar denganku, Tunggu sampai ayahku datang. aku pastikan kamu tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Kalau bukan karena ada yang menyuruhmu, mana mungkin kamu bisa menyamar jadi dokter dan menahan pasien di sini? Ayahmu pasti terlibat dalam masalah ini. Aku beri kamu waktu 10 menit. Panggil dia ke sini, biar kalian terkapar bersama. Oh, kamu cari mati? Ya, akan kukabulkan. Kalau aku lapor pada ayahku, pasti aku dimarahi lagi. Membereskan kuli sepertimu itu gampang sekali. Halo, Bang Long. Kamu di mana? Aku diganggu orang di rumah sakit.
Apa? Kamu di rumah sakit juga? Kalau begitu cepat bawa orang ke sini. Bocah, orang-orangku akan segera datang. Matilah kau. Kalau nanti orang-orangmu sampai membunuhku, malah kamu yang akan kubunuh. Sombong sekali kamu. Berani menentangku? Sini terima akibatnya. Bocah ini mau membunuh Tuan Muda Liu. Wah, bakal ada tontonan seru nih. Semuanya, minggir. Bang Long, akhirnya abang datang juga. Tuan Muda Liu, siapa yang buta berani menghajarmu sampai begini? Aku, Li Kailong, akan membantumu menghabisinya. Betul, betul, bocah ini. Bang Long, seumur hidup, aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Nanti, suruh anak buahmu, patahkan dulu kedua tangan dan kakinya. Lalu siksa dia perlahan-lahan. Sepertinya hubungan Li Hailong dan Tuan Muda Liu tidak biasa. Iya, Li Hailong tanpa pikir panjang langsung mau membantu Tuan Muda Liu balas dendam. Habislah riwayat bocah ini. Li Yunlong bersujud di hadapan Tuan Xiao, ayah penyelamat saya. Hei, bangunlah. Ini kan tidak enak dilihat orang. Terima kasih, Tuan Xiao. Coba aku tanya. Dia ini temanmu, kan? Bukan, Tuan, jangan salah paham. Dia pura-pura jadi dokter dan mau melecehkan istriku. Katakan, apa dia itu bukan bajingan? Dia memang bajingan. Kalau begitu, anak buahmu kan banyak di sini. Kamu tidak mau mengebirinya. Bang Long, bukannya abang datang untuk membantuku. Aarg. Long apa? Anjing. Siapa anjingmu? Sumbat mulutnya. Bang Long, Bang Long, Bang Long, Bang Long. Kenapa? Kamu tidak mau. Bukan begitu? Anda bilang, keluarga Liu ini bukan orang sembarangan. Masa kita harus mengebiri anak dari keluarga Liu? Termasuk kamu. Takut? Kalau begitu, apa kamu takut padaku? Siapa yang lancang sekali? Berani membuat onar di dalam rumah sakit saya. Dan bahkan bilang mau mengebiri anak saya. Berani sekali membuat onar di dalam rumah sakit saya. Direktur Liu datang. Gawat, tamatlah riwayat anak ini. Pah, siapa yang memukulku? Anakmu? Aku yang pukul. Atas dasar apa kamu melukai anak saya? Dia menyamar sebagai dokter, melecehkan pasien. Menurut Anda, apa dia tidak pantas dihajar? Liu Yuanhang ini memang sering berbuat seenaknya di rumah sakit. Suka main gila dengan para wanita. Terus kenapa? Ayahnya kan seorang direktur. Anak ini cari masalah dengan orang yang salah. Jangan berisik. Kalian jangan hanya mendengar dari satu sisi saja. Kalau dilihat-lihat, Anda berniat melindunginya. Apa katamu? Anda berani bilang kalau Anda sama sekali tidak tahu soal anak Anda yang menyamar sebagai dokter dan melecehkan pasien. Anda berani bilang kalau Anda tidak berusaha melindunginya. Anak saya tidak menyamar sebagai dokter. Dia adalah dokter sungguhan. Dia itu. Kalau begitu, suruh dia tunjukkan surat izin praktiknya. Pah. Saya direktur di sini. Siapapun yang saya bilang dokter, dia itu dokter. Tidak perlu diragukan lagi. Justru kamu yang membuat onar di rumah sakit ini. Kamu juga melukai anak saya. Saya sudah melapor ke pihak keamanan. Mereka sedang dalam perjalanan. Apa maksudmu justru kamu? Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf pada anakku, mungkin aku masih akan melepaskanmu. Kalau tidak, siap-siap saja kamu membusuk di penjara seumur hidup. Sudah kuduga, kalau bukan karena bantuanmu, orang tua bangka, bajingan itu tidak akan berani sesombong ini. Rakyat jelata ini berani sekali bicara begitu padaku. Dengar, ya, anjing tua. Seharusnya kamu dihukum bersama anakmu. Bocah tengik, hanya karena ucapanmu barusan. Hari ini akan kubuat kamu membayarnya. Dengar, ya, anjing tua. Seharusnya kamu dihukum bersama anakmu. Bocah, hanya karena ucapanmu itu. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayarnya. Direktur, haha, ada apa ini? Kenapa sampai marah-marah begini? Direktur Song, Anda lihat sendiri. Bocah ini yang membuat onar di rumah sakit. Dia memukul anak saya, dan juga menghina saya dengan kata-kata kasar. Cepat tangkap dia. Hukum dia seberat-beratnya. Betul, betul, betul. Saya juga bisa bersaksi. Memang orang ini, tadi dia di sini bukan hanya bicara sembarangan dan memukul orang, tapi juga menghina direktur kami. Petugas, borgol dia dan bawa pergi. Siap, Komandan. Tunggu. Kalian tidak bisa menangkapku. Kamu bilang jangan ditangkap, memangnya kami akan menurut. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu menghalangi lagi. Percaya atau tidak, kamu juga akan kami tangkap. Aku tidak percaya, hanya karena Anda seorang direktur. Anda pikir bisa bertindak sewenang-wenang di kota Zhonghai ini. Benar-benar sok berkuasa. Masih muda dan naif. Di rumah sakit ini, aku adalah hukum. Tadi dia juga ikut membuat keributan. Direktur, segera tangkap dia. Zhong tua, kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa baru melihat wanita cantik saja sudah terkejut begitu? Inspektur Zhong. Inspektur,
Halo, Nona Cheng. Laki-laki itu kenal dengan Bang Long dari dunia hitam. Perempuan ini kenal dengan Inspektur Zhong. Pasangan ini menguasai dunia hitam dan putih. Inspektur Yao. Inspektur Yo, Liu Yuanhang ini menyamar sebagai dokter, berniat melakukan pelecehan, dan juga Direktur Liu Tianjian ini melindungi putranya yang berbuat sesuka hati di rumah sakit. Tolong Anda selidiki situasinya dengan jelas, dan berikan saya penjelasan. Baik. Tenang saja, Nona Cheng. Ya, saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dan akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Ya, 6. Kemarin, Tuan muda dari modal Tiandao demi Nona Cheng ini telah membuat putra Cao Shoufu cacat. Putra Cao Shoufu dibuat cacat karena wanita ini. Dan setelah kejadian itu, Cao Shoufu bahkan tidak berani bersuara sedikit pun, malah mengutus Cao Xiangrong untuk meminta maaf padanya. Dibandingkan dengan Cao Shoufu, apa kekuatanmu lebih hebat? Beraninya kamu menyinggung Nona Cheng ini? Inspektur Zhong, mana kami tahu kalau latar belakangnya sekuat itu. Tolong beri kami solusi, agar kami berdua bisa melewati masalah hari ini. Masalah ini dari awal memang salah kalian. Dengan Tian Jiao yang mendukungnya di belakang. Pada akhirnya kalian juga yang akan rugi. Menurutku, ya, kalian lebih baik cepat-cepat minta maaf. Akan lebih baik kalau bisa langsung dimaafkan oleh Nona Cheng saat itu juga. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan saja. Yuhang, maaf kamu jadi kena imbasnya. Saya sudah selidiki semuanya. Anak saya yang salah lebih dulu. Tadi saya juga sempat terbawa emosi. Sekarang, kami akan bertanggung jawab untuk meminta maaf padamu dan membereskan masalah ini. Oke. Kalau maaf saja sudah cukup. Untuk apa ada mereka? Tadi Anda bilang anak Anda yang salah, kan? Kalau begitu, jelaskan apa kesalahannya. Kamu. Beraninya kamu pada kakak Kiang. Saya pukul kamu. Beraninya kamu menghina Nona Cheng. Hari ini saya hajar kamu sampai mati. Akan kuseret kau keluar untuk ditembak mati. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah, jangan pukul. Ku hajar kau sampai mati. Beraninya kau pada Nona Cheng. Sudahlah, hentikan sandiwara ini. Apa melecehkan dan menghina pasien lain itu bukan kesalahan. Hei, Li Weicheng, jangan dipukul. Hentikan, kalau kamu terus memukulnya begitu, Tuan muda Liu bisa mati nanti. Kamu ini. Biar ku hajar kau sampai mati hari ini sebagai permintaan maaf pada Nona Cheng. Tuan muda Liu, cepat minta maaf pada Nona Cheng. Kalau tidak, ayahmu benar-benar akan menghajarmu sampai mati. Nona Cheng, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Aarg. Karena Nona Cheng tidak mau memaafkanmu. Biar ku hajar kau sampai mati hari ini. Sudah. Aku benar-benar muak dengan orang yang suka bersandiwara seperti kalian. Memukul orang itu bukan seperti caramu. Lalu maumu bagaimana? Ku bilang, memukul orang bukan begitu caranya. Kalau kau benar-benar ingin memukulnya, satu pukulan saja sudah cukup. Seperti ini. Anakku. Lihat, kan? Satu pukulan saja cukup. Tuh, lihat, kan? Sekali saja sudah cukup. Sudah. Aku sudah memaafkannya. Anggap saja masalah ini selesai sampai di sini. Direktur Liu, Nona Cheng sudah memaafkan putra Anda. Menyelamatkan orang lebih penting. Bawa ke UGD. Cepat bawa ke UGD. Cepat. Dokter perempuan itu. Sekarang, boleh kita lanjutkan pemeriksaannya? Boleh. Lihat apa kalian? Bubar. Oke. Dengar ya. 9 bulan lagi kamu akan jadi ayah. Bisa tidak kamu lebih dewasa sedikit? Jangan sedikit-sedikit berkelahi. Kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana dengan anak kita? Iya. Aku akan berusaha menahan diri. Ngomong-ngomong, aku kan sudah hamil. Bukankah sudah waktunya aku pulang ke rumahmu untuk bertemu orang tuamu? Sekarang belum saatnya. Kapan saatnya? Tuan Besar sekarang sedang mengujinya. Lagi pula, aku masih harus membantu keluarga Cheng bangkit. Status keluarga kita berdua, perbedaannya cukup besar. Tunggu sampai status kita sedikit lebih setara. Saat itulah waktu yang paling tepat. Aku juga tidak pernah meremehkan keluargamu yang miskin. Sudahlah. Sekarang di rumahku juga banyak masalah. Lebih baik aku yakinkan keluargaku dulu untuk menyetujui hubungan kita. Baru aku ke rumahmu bertemu orang tuamu.
Untuk apa kamu datang ke rumah kami lagi? Cepat pergi, kamu tidak diterima di sini. Bibi Jiu, kamu pulang duluan saja. Xiao Sui, kenapa kamu masih bersama cowok gembel ini? Iya, Xiao Sui. Kalau Tuan Muda Tian Jiao sampai tahu. Bagaimana nasibmu nanti? Ayah, ibu, aku tidak akan menikah dengan Tuan Muda Tian Jiao. Tapi, Xiao Sui, dan kalian juga, pulang dan sampaikan pada kakek. Dana 2 miliar dari Tuan Muda Tian Jiao itu tidak boleh disentuh. Nanti, akan ku kembalikan semuanya. Xiao Sui, jangan begitu. Masalah keuangan keluarga kita belum selesai. Masalah keuangan keluarga kita, akan ku cari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Karakter Qian Sui tidak perlu diragukan lagi. Cepat atau lambat, dia pasti akan lulus dari ujian ini. Hanya saja, membantu keluarga Cheng bangkit kembali memang agak sulit. Apa kita punya proyek yang bisa menghasilkan uang dalam waktu dekat? Tianjiao Capital memang punya banyak proyek yang menguntungkan. Tapi, saya khawatir Nona Cheng tidak akan mau menerima bantuan dari Tianjiao Capital. Kalau begitu, bisakah kita melakukannya tanpa sepengetahuannya? Dengan mencari pihak ketiga. Kalau dipikir-pikir, dia tidak akan menolaknya. Cara ini memang bagus. Tapi, siapa yang cocok untuk menjadi pihak ketiga? Pihak ketiga ini harus punya kekuatan finansial yang mumpuni. Juga harus bisa dipercaya. Yang terpenting, hubungannya dengan Qian Sui harus baik. Kandidat yang seperti ini. Masuk. Tuan Muda, Nona Lin Mengping bilang ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Lin Mengping. Kandidat yang paling cocok sudah muncul. Cepat, persilakan dia masuk. Nona Lin, Tuan Muda kami bersedia bertemu dengan Anda. Silakan ikut dengan saya. Terima kasih sudah mengantar, Pak Kepala Pelayan. Tuan Muda, Nona Lin sudah datang. Suruh dia masuk. Nona Lin, silakan masuk. Suara Tuan Muda Tian Jiao begitu berkarisma. Sangat merdu. Halo, Tuan. Terima kasih banyak atas pertolongan Anda kemarin. Hari ini saya sengaja datang untuk berterima kasih. Niat baik Nona Lin sudah saya terima. Tuan, kebaikan Anda tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Saya tidak tahu apakah kita punya kesempatan untuk menjadi teman. Nona Lin, kita sudah berteman. Tuan, apa kita benar-benar sudah berteman? Tentu saja. Nona Lin, saya dengar kamu dan Xiao Sui juga teman baik. Iya, kami sahabat karib. Sahabat karib. Itu kedengarannya tidak selalu bagus. Karena kalian sahabat karib. Pasti kamu sangat mengenalnya, kan? Kalau boleh tahu, bagaimana sifat aslinya? Xiao Sui itu orangnya baik sekali. Dia jujur dan baik hati. Berani mencintai dan berani membenci. Sangat teguh pada prinsipnya. Bagi saya, dia itu guru sekaligus teman. Oh. Ternyata bukan persahabatan plastik, ya. Hah, ternyata bukan persahabatan plastik, ya. Mendengar kamu bilang begitu, saya jadi semakin yakin bahwa keputusan saya memberikan hadiah pertunangan untuk keluarga Cheng adalah hal yang benar. Tapi, kamu juga tahu kondisi keuangan keluarga saya lebih dari cukup untuk mencegah nanti saat saya dan Xiao Sui menikah. Ada orang yang menggunjingkan kondisi keluarga Cheng. Saya memutuskan untuk meningkatkan status keluarga Cheng. Tuan benar-benar sangat teliti dan perhatian, dan selalu memikirkan Xiao Sui dalam segala hal. Sungguh membuat orang iri. Tapi, saya kurang mengerti kenapa Tuan membicarakan ini dengan saya. Karena sekarang Xiao Sui tidak mau menerima bantuan dari Tianjiao Capital. Jadi, saya ingin minta tolong pada Nona Lin. Bantuan apa? Saya dengar keluarga Lin punya bisnis di bidang properti. Benar. Kalau begitu, saya ingin kalian mendirikan sebuah perusahaan baru. Dan saya yang akan menjadi pemodal di belakang layar. Dan saya akan terus memberikan kalian proyek. Syaratnya hanya satu, yaitu, libatkan juga Xiao Sui dalam proyek ini. Dan saya, Tuan Feng, yang akan jadi pimpinannya. Anda yakin tidak salah? Menurut Anda, apa saya sedang bercanda? Pak, bukan itu maksud saya. Saya hanya merasa hal seberuntung ini. Bagaimana mungkin bisa menimpa keluarga Lin kami? Kalau keluarga Lin Xia kalian tidak bersedia, anggap saja saya tidak pernah mengatakannya. Bersedia. Hal semacam ini bagi Lin Xia kami, bagaikan rezeki nomplok. Mana mungkin kami tidak bersedia? Bagus. Setelah perusahaan baru kalian berdiri, saya akan mentransfer dana pertama ke rekening perusahaan kalian. Saat itu, gunakan uang ini untuk membeli semua tanah seluas 300 MU di sekitar Xisiangtang, pinggiran barat. Beli semuanya sampai habis. Xisiangtang, pinggiran barat. Bukankah itu daerah tandus? Dulu ya, tapi nanti tidak lagi. Maksud Anda, pemerintah kota akan membangun daerah itu? Kalau begitu, saya mengerti. Yang di atas meja itu kartu nama saya. Kalau ada urusan mendesak,
Hubungi nomor di kartu itu. Jadi Tuan Muda Tianjiao itu bermarga Xiao. Tuan Xiao, sebenarnya, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Kira-kira, apakah Anda ada waktu malam ini untuk datang ke pesta ulang tahun saya? Keluarga Li kami pasti akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Kalau ada waktu, saya akan datang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Siang Ning, jangan masukkan ke hati perkataan orang tuaku. Ya, beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan berusaha semampuku untuk meyakinkan mereka. Oh, iya, malam ini ada pesta ulang tahun Meng Ting. Kamu temani aku pergi, ya? Boleh, nanti aku jemput kamu, ya? Hah, kamu bilang Profesor Qian akan datang. Aku juga tidak yakin. Aku sudah mengundang Tuan Muda Tianjiao, tapi entah apa dia bisa menyempatkan diri datang di tengah kesibukannya. Tunggu sebentar lagi. Tuan Muda Tianjiao adalah tamu kehormatan keluarga Lin kita. Kita tidak boleh lalai dan tidak sopan sedikit pun. Bukankah itu Nona Chen? Wanita tercantik di antara 4 wanita tercantik Hu Chunghai. Kenapa dia mau dibonceng motor begitu? Bocah yang membawa motor listrik itu. Bukankah dia Xiao Ning? Si kuli bangunan di proyek. Dasar orang tidak tahu diri. Berani-beraninya bersaing dengan Tuan Muda Tianjiao. Benar-benar keterlaluan. Apa motor listrik itu punyamu? Cepat pindahkan. Memangnya ini tempat parkirmu? Kak Xiao Ting. Apa motor listrik itu punyamu? Cepat pindahkan dari sini. Memangnya ini tempatmu buat naik motor? Tidak. Di gang itu, di samping tempat sampah. Parkir saja di sana sebentar. Keluarga Lin kami akan kedatangan tamu yang sangat penting. Kalau sampai menyinggungnya, bisa jatuh harga diri keluarga Lin. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kita, kan, saling kenal. Kenapa harus seketat itu aturannya? Siang Ning, Xiao Sui, motor listriknya taruh di situ saja, tidak apa-apa. Tidak usah dipindahkan. Xiao Sui, pestanya akan segera dimulai. Kalian cepat masuk saja. Kita duduk di sana saja, ya. Tuan, pestanya sudah bisa dimulai. Hah, sepertinya tamu penting itu tidak bisa datang hari ini. Perintahkan dapur untuk menyiapkan hidangan. Baik. Tamu terhormat tiba. Ini adalah Lei Hu, kakak tertua dari Shuangsa, perkumpulan naga hijau. Oh, jadi tamu penting yang ditunggu-tunggu keluarga Lin adalah Tuan Lei. Tuan Lei, kedatangan Anda benar-benar sebuah kehormatan bagi kami. Boleh tahu ada urusan apa Tuan Lei datang kemari? Tuan Lei, hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Yu. Jadi, aku mengundang beberapa kerabat dan teman untuk minum-minum. Siapkan sebotol arak terbaik. Siapkan arak dan hidangan untuk saudara-saudara ini. Mohon maaf jika penyambutan kami hari ini kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Tuan Bai telah tiba. Beliau adalah tamu terhormat, tamu yang langka. Hari ini secara pribadi. Aku tidak pernah minum arak yang dituangkan oleh pria untukku. Ya. Kamu, sini, tuangkan arak untukku. Adikku hilang. Nona Lin, aku datang menemuimu hari ini. Karena aku ingin kamu memberitahuku di mana adikku. Hang. Ya, benar, adikku. Nama adikku Lei Bao. Lei Bao, ya. Setahuku. Adikku terakhir kali terlihat bersama dengan Nona Lin. Kalau Nona Lin tidak memberitahuku yang sebenarnya. Aku, Lei, hari ini tidak akan segan-segan pada keluarga Lin kalian. Xiao Miao, kamu sebenarnya tahu atau tidak kabar adiknya Tuan Lei? Kalau kamu tahu, cepat beritahu Tuan Lei. Aku benar-benar tidak kenal adiknya Tuan Lei. Apalagi tahu di mana keberadaannya. Sepertinya Nona Lin tidak mau cara baik. Maunya cara paksa. Tadi aku suruh kamu tuangkan arak untukku. Tidak dengar? Hah, Lei Jun, jangan marah. Kita bicarakan ini baik-baik. Nona Cheng adalah tamu terhormat keluarga Lin. Tidak pantas dia menuangkan arak untukmu. Bagaimana kalau aku saja yang menuangkannya untukmu? Kau itu siapa? Brengsek. Kau bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Kalau hari ini kalian membuat aku, Lei, tidak senang. Seluruh keluarga Lin kalian akan celaka. Aku beri kau waktu 3 menit terakhir. Susun kata-katamu. Jujur katakan padaku di mana adikku berada. Atau aku katakan untuk terakhir kalinya. Kamu, kesini, berlutut, dan tuangkan arak untukku. Sialan kau. Siapa yang memberimu nyali untuk memukulnya? Beraninya kau mengancam wanitaku untuk ikut denganmu.
Matilah kita, matilah kita. Bocah ini berani memukul orang dari geng naga hijau. Gara-gara kau, keluarga Lin kami akan tamat, bocah. Kau dalam masalah besar. Kami dari geng naga hijau. Halo, halo, Tuan Muda. Anda di mana? Akhir-akhir ini saya giat berlatih ilmu pedang. Peningkatannya cukup pesat. Bagaimana kalau kita bertarung tanding lagi? Aku sedang di kediaman Lin, membereskan beberapa cecunguk. Tidak ada waktu. Beraninya ada orang buta yang menyinggung Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu saja. Saya akan segera mengirim orang untuk melindungimu. Bocah, aku sudah memberitahu wakil ketua geng naga hijau. Dia akan segera datang kemari membawa anak buahnya. Siapa kau ini, bocah? Wakil ketua geng naga hijau cabang Songhai akan datang sendiri. Hahaha, tamatlah sudah. Benar-benar tamat. Keluarga Lin kita akan dikubur oleh si marga Xiao ini. Kebetulan, aku juga punya seseorang di sini, yang ingin menemuimu. Ternyata dia ingin menemuiku. Bahkan orang dari geng naga hijau pun kau lawan, Xiao Ming. Latar belakang orang-orang ini sangat rumit. Kita tidak akan bisa menanganinya. Sebaiknya kita cepat bersembunyi. Mau lari? Jangan harap. Kalau aku sampai lari, tak satu pun dari kalian di sini yang akan hidup. Biar ku beritahu, kekuatan geng naga hijauku menyebar ke seluruh dunia. Kau mau lari kemana? Hah, dasar bodoh. Geng naga hijau? Geng naga hijau. Dari tadi hanya itu saja yang bisa kau katakan. Apa kau tidak sadar kalau kau itu sangat bodoh? Geng naga hijau? Geng naga hijau. Dari tadi hanya itu saja yang bisa kau katakan. Apa kau tidak sadar kalau kau itu berisik sekali? Sebaiknya kamu cepat pergi. Nona Cheng, Anda boleh pergi. Tapi dia tidak boleh pergi. Nanti kalau orang-orang geng naga hijau datang, keluarga Lin kita bisa celaka. Tenang saja, cuma beberapa preman kecil. Belum cukup untuk membuatku kabur. Kamu ini benar-benar keras kepala. Ya, nanti kalau orang-orang geng naga hijau datang, kuharap kamu masih bisa sesombong ini. Jangan sampai kamu menyusahkan keluarga Lin kita, ya? King King memukulnya juga karena menyelamatkanku dan Xiao Sui. Lei Hu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padanya? Diam kamu. Ini menyangkut nasib keluarga Lin kita. Cepat kamu pikirkan baik-baik. Apa kamu pernah melihat adik Tuan Lei di suatu tempat? Kalau ada kabar, cepat katakan. Jangan menyusahkan keluarga Lin. Kenapa? Wah, banyak juga orangnya. Luo Cheng, akhirnya kamu datang juga. Lei Hu, siapa yang berani-beraninya menghajarmu sampai begini? Bocah ini. Hehehe. Bajingan tengik. Tadi kamu sombong sekali, kan? Coba sombong lagi di depanku. Hah? Bajingan tengik? Tadi kamu sombong sekali, kan? Coba sombong lagi di depanku. Hah? Sekarang aku sudah di sini. Kamu bahkan kentut pun tidak berani, kan? Hah? Di depan wakil ketuaku. Coba sentuh aku lagi kalau berani. Sialan, memangnya apa hebatnya kamu? Ternyata cuma gara-gara sebotol bir, ya? Kamu, ah. Agak. Arg. 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 Mengantar orang dari perkumpulan naga hijau di hadapanku. Orang-orang, habisi bocah ini. Lalu siksa dia pelan-pelan. Hentikan. Tuan, pria berwajah pucat ini. Jangan-jangan dia bantuan yang dicari Xiao Ning. HMPH. Cuma seorang pria berwajah pucat kusam. Tidak perlu ditakuti. Bukankah itu komandan pengawal Tuan Besar? Kenapa dia bisa ada di sini? Anjing liar dari mana ini? Beraninya ikut campur urusan perkumpulan perunggu kami. Sebutkan nama dan asalmu. HMPH, kau ingin tahu siapa aku? Biar anak buahku yang memberitahumu. Semuanya, masuk. Semuanya jangan bergerak. Siapapun yang berani bergerak sedikit, akan ditembak di tempat. Semuanya jangan bergerak. Siapapun yang berani bergerak sedikit, akan ditembak di tempat. Benar? Tangkap semua pembuat onar ini untukku. Asal kau tahu ya, aku ini orang dari perkumpulan perunggu. Kau tidak boleh menyentuhku model. Memangnya kamu siapa? Hah? Kalau kamu berani bikin onar, aku berani bereskan kamu. Bawa mereka semua. Semua, bubar. Xiao Niang, orang-orang tadi itu siapa? Pria besar berwajah kuning tadi itu orang suruhan Xiao Ning. Xiao Niang, pasukan khusus tadi itu kamu yang panggil. Aku sudah janji pada Tuan Besar untuk tidak membongkar identitasku. Wah,
Gawat ini. Pasar malam Dahuang ini. Kenapa juga mereka harus menatapku? Sebenarnya, orang-orang tadi bukan dipanggil oleh Xiaoning. Apa? Bukan Xiaoning yang panggil. Lalu mereka? Tadi aku lihat orang-orang dari geng Qinglong datang dengan beringas. Mereka mau memukul dan merusak. Dan juga mau kurang ajar pada Xiao Sui. Aku lihat situasinya gawat. Jadi aku langsung kirim pesan ke Tuan Muda Tian Jiao. Jadi, orang-orang yang tadi itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuan Muda Tian Jiao lewat koneksinya. Jadi, orang-orang yang tadi itu dikerahkan oleh Tuan Muda Tian Jiao menggunakan koneksinya. Wan Ting, maksudmu? Pasukan khusus yang tadi itu dipanggil oleh Tuan Muda Tian Jiao. Biar aku yang lanjutkan. Jadi, waktu Komandan Huang pergi tadi, dia sedang memberi hormat kepada Nona Cheng. Tentu saja. Kalau orang-orang ini dipanggil oleh Xiaoning, dia tidak akan bekerja sebagai kuli bangunan untuk bertahan hidup. Dasar kamu kuli bangunan sialan. Kalau saja hari ini putriku tidak memanggil Tuan Muda Tian Jiao. Keluarga Lin kami pasti sudah celaka karenamu. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menyelesaikannya? Menyelesaikannya? Kamu cuma tahu berkelahi. Melawan satu atau dua orang mungkin bisa. Tapi apa kamu bisa melawan seluruh geng Qinglong? Terima kasih. Aku keluar dulu mau angkat telepon. Nona Cheng, Xiaoning ini setiap hari bicaranya omong kosong melulu. Sudah jelas Tuan Muda Tian Jiao benar-benar tulus padamu. Aku sarankan kamu pertimbangkan lagi, supaya tidak salah pilih. Paman Lin, Xiaoning memang bukan orang yang sempurna. Tapi di mata saya, dia adalah yang terbaik. Jadi, tolong Paman Lin jangan pernah mengungkit hal seperti ini lagi. Mengerti? Sudahlah, Ayah. Aku ke toilet dulu. Ayah jangan membahasnya lagi. Ini semua urusan Sue-Sue sendiri. Halo. Tuan, pasukan bersenjata yang tadi, apakah dikirim oleh Tuan untuk menyelamatkan keluarga Lin? Terima kasih banyak, Tuan. Kalau bukan karena Tuan, keluarga Lin kami mungkin sudah celaka. Aku melakukannya demi Xiao Sui. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Tuan lagi. Sampai jumpa, Tuan. Lei Mengting, kenapa kamu begitu penakut? Kenapa tidak langsung bilang saja padanya, kalau kamu ingin berterima kasih secara langsung? Kenapa jadi seserius ini? Yang ingin kubicarakan denganmu sekarang adalah bisnis besar yang sangat menguntungkan bagi keluarga Lin dan keluarga Cheng kita. Keluarga Lin kami punya info orang dalam. Kami akan mendirikan sebuah perusahaan. Xiao Sui, kamu ikut saja. Nanti kami akan sisihkan setengah saham untuk keluarga Cheng. Aduh, kamu kan tahu sendiri, keluarga Cheng kami sekarang sedang krisis keuangan. Kami sibuk menyelamatkan diri sendiri. Mana ada uang untuk investasi di perusahaan barumu? Tidak perlu investasi uang. Perusahaan baru kita itu ada bos besar di belakang yang menjadi pemodalnya. Kita hanya perlu menjalankannya saja. Memangnya ada hal sebagus itu, ya? Perusahaan, soal namanya, aku sudah punya ide. Dari nama kita berdua, kita ambil masing-masing satu kata. Kita namai saja Meng Sue. Lagi pula, kamu tidak perlu keluar modal. Keuntungannya kita bagi dua sama rata. Maksudmu, aku tidak perlu keluar modal tapi tetap dapat bagian keuntungan. Benar, kalau begitu, kenapa keluarga Lin MU tidak mengerjakannya sendiri saja? Kenapa harus melibatkanku? Kita kan sahabat baik. Tentu saja kita harus sukses bersama. Tapi soal ini, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Jangan tapi-tapi lagi. Masalah ini sudah diputuskan. Ya sudahlah, soal ini nanti kita bahas lagi. Aku dan Xiaoning harus pulang sekarang, ya. Hei, cantik. Naik motor listrik butut ini. Gimana kalau naik mobil sport abang? Nanti abang ajak jalan-jalan. Gimana? Tidak mau? Ya. Kalau begitu, ayo kita ke klub malam paling mewah. Sewa ruangan VVIP paling mahal. Lalu kita party paling liar. Gimana? Sob. Aku lihat kamu suka uang. Begini saja, asal kamu mau tidur dengan abang. Harganya kamu yang tentukan. Oke, hahaha. Dia tidur denganmu.
Ayo. Tuan Muda Chen, Anda tidak apa-apa. Pergi. Seret perempuan jalang itu ke sini. Aku akan menyuruhnya menjilat bersih semua yang ada di wajahku. Kenapa mulutmu bau sekali? Beraninya kamu tidak sopan pada Tuan Muda Chen. Beraninya memukul Tuan Muda Chen. Ayo kita maju sama-sama. Habisi dia. Berani menyentuhku. Ayahku adalah Chen Xinan, Direktur Utama Fuyuan Real Estate. Paman dari pihak ibuku, Cao Fuxiang, orang terkaya di Zonghai. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kerabat keluarga Cao. Kak, aku salah. Burung dengan bulu yang sama, akan hinggap bersama. Sama seperti Cao Jianwei, tidak ada satupun yang baik. Ayo kita pergi. Bagaimana perkembangan proyek keluarga Cheng? Semuanya lancar. Ide Tuan Muda memang selalu bagus. Oh, tanah seluas 300 MU di sekitar Xishiangtang, pinggiran barat. Akhirnya transaksinya berhasil. Capek banget aku, lihat dirimu, sampai secapek ini. Cari uang memang penting, tapi kesehatan harus lebih diperhatikan. Nggak apa-apa, aku begini, kan biar bisa cepat aja kamu cari uang banyak. Niat baikmu saja sudah cukup, kok. Jangan. Apa? Di Xishiangtang mau dibangun stadion olahraga besar. Total investasi 3 miliar. Total investasi 3 miliar. Xiao Sui, kabar baik. Investasi pertama perusahaan baru kita langsung membuahkan hasil. Kita akan segera dapat untung. Cepat sekali. Kan sudah kubilang, kita punya informasi orang dalam. Ini bukan omong kosong. Hebat banget. Akhir-akhir ini aku sibuk sekali. Jadi tidak ada waktu untuk datang membantu. Oh, iya. Aku suruh Xiaoning datang ke perusahaan baru. Lihat-lihat apa ada yang bisa dibantu. Memangnya dia bisa bantu apa? Menurutku, sih. Kamu itu kasihan melihatnya kecapean jadi kuli bangunan di proyek. Makanya mau aku carikan pekerjaan yang enak untuknya. Kan? Aduh. Sahabatku sayang, jadi kamu mau atau tidak? Baiklah, suruh dia datang melapor ke perusahaan. Nanti kulihat ada posisi apa yang cocok. Sekalian saja ku carikan satu untuknya. Baik, kalau begitu sore ini saya suruh dia datang melapor. Dengan bantuan Tuan Muda, Meng Sui, perusahaan kita cari untung bakal segampang makan. Salah. Harusnya kita seperti dipeluk dan disuapi langsung sama dewa kekayaan. Bulin, Tuan Muda Cheng dari Grup Fuyuan sudah tiba. Beliau ingin bertemu langsung dengan Anda. Grup Fuyuan, perusahaan properti terbesar di kota Zonghai itu. Benar, Bulin. Suruh dia masuk. Baik, Bu. Untuk apa mereka kemari? Tuan mudanya sampai datang sendiri. Jangan-jangan mereka datang karena tanah seluas 300 MU di Xishiangtang itu. Tuan Muda Chen, siapa yang selancang ini? Berani-beraninya menggambar Tuan Muda Chen seperti kepala babi. Kamu Lin Mengting, kan? Tuan Muda Chen, Anda datang berkunjung. Ada urusan apa? Saya datang ke sini mewakili keluarga Chen. Tujuan saya adalah untuk membeli tanah kalian seluas 300 MU di Xishiangtang. Apa? Hahaha. Saya sudah cek. Keluarga Lin membeli tanah seluas 300 MU di Xishiangtang itu. Hanya seharga 5 yuan. Keluarga Chen bersedia membayarnya seharga 150 juta yuan. Tuan Muda Chen, harga yang Anda sebutkan adalah harga untuk tanah gersang sebelumnya. Sekarang, di Xishiangtang sudah dibangun sebuah stadion olahraga yang besar. Harganya sudah naik. Jadi, saya tidak bisa menjualnya kepadamu dengan harga sebelumnya. Hahaha. Lin Mengting. Sialan, jangan sok jual mahal. Kami sudah memberimu keuntungan 50 juta. Keluarga Lin seharusnya bersyukur dan berterima kasih. Jangan makin ngelunjak kamu. Kalau sampai membuat keluarga Chen marah, aku jamin kalian tidak akan dapat sepeser pun. Ini namanya pemaksaan jual beli. Pemaksaan jual beli. Hahaha, tidak. Keluarga Chen kami adalah perusahaan real estate terbesar di kota Zonghai. Di belakang kami ada keluarga Cao, orang terkaya di Zonghai. Dasar apa kamu mau melawanku? Hei, kamu. Jangan buru-buru. Kulihat-lihat, wajahmu lumayan cantik juga. Begini, malam ini kamu tidur denganku. Aku bisa mempertimbangkan untuk menaikkan harganya untukmu. Tidak tahu malu. Hahaha. Aku tidak tahu malu. Dia bilang aku tidak tahu malu. Lin Mengting, kamu pikir dirimu itu suci? Hah? Kamu bisa membangun Meng Sui dalam waktu sesingkat ini. Bukankah karena tidur dengan seorang bos besar? Kurasa, tidur dengan satu orang lagi, yaitu aku. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Aku dan keluarga Chen juga akan memberimu keuntungan. Diam, gawat. Gawat, karena emosi sesaat. Aku membuat masalah besar. Sialan, beraninya kau memukulku. Memukulmu memangnya kenapa? Kamu sendiri yang minta dipukul. Memukulmu memangnya kenapa?
Bukankah kamu sendiri yang minta dipukul? Xiao Ning. Ternyata kamu. Benar-benar pucuk di cinta ulam pun tiba, datang sendiri tanpa perlu dicari. Aku baru saja mau menyuruh orang mencarimu kemana-mana. Tidak kusangka kamu malah muncul sendiri. Kalian berdua, punya nyali tapi cacat. Ada apa? Menghindar dulu, menghindar. Hati-hati, hati-hati. Harus kuakui, orang ini mungkin tidak punya kelebihan lain. Tapi kalau berkelahi, dia benar-benar ganas. Tadi, aku bisa saja membunuhnya dengan mudah. Brutal. Benar-benar terlalu brutal. Cepat minta maaf pada temanku. Ayo. Hajar. Orang yang santun dan beradab sepertiku ini, kenapa harus dipaksa pakai kekerasan? Sanyang, terima kasih banyak sudah menolongku tadi. Sebenarnya aku tidak seharusnya menghajarnya sampai separah itu. Kamu harus tahu, ayahnya itu Chen Xinan. Omnya adalah orang terkaya di kota Zhonghai. Terus kenapa? Ia juga, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Lagi pula, kamu juga melakukannya. Untuk menolongku, makanya kamu memukulnya. Syukurlah, setidaknya kamu tahu terima kasih. Oh iya? Apa Xiao Sui yang menyuruhmu ke sini? Iya, dia yang memaksa aku datang untuk melihat apa ada yang cocok. Dia yang memaksa aku datang untuk melihat apa ada yang cocok. Tunggu sebentar, biar aku lihat ada posisi apa yang cocok untukmu. Sebenarnya aku juga ingin melihat perusahaan baru ini. Berjalan seperti apa? Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau jadi wakil kepala keamanan? Boleh saja, tapi aku punya 3 syarat untuk jadi petugas keamanan, terutama yang ini. Syarat apa? Pertama, tidak menginterogasi resepsionis. Kedua, tidak melayani teh atau air. Ketiga, dan ini yang paling penting, masuk kerja tidak pakai absen. Kalau ada urusan tidak perlu izin. Oh, begitu. Kalau begitu, bukannya kamu jadi lebih enak daripada aku yang jadi bosnya? Begini caramu bicara pada orang yang baru saja menolongmu. Sudah, jangan banyak omong lagi. Cepat lapor ke tim keamanan. Sekalian, disiplinkan mereka sedikit. Itu baru perlindungan terbaik untukku. Aku barusan hampir dipukuli, tapi tidak ada satupun satpam yang muncul. Benar-benar keterlaluan. Siap, bos. Jadi, begitulah kronologi kejadiannya, kan? Keluarga Lin yang kecil begitu, berani-beraninya selancang ini. Dia bukan saja tidak setuju menjual tanah itu padaku, malah berani memukulmu. Benar, Pak, gara-gara perbajingan di perusahaannya. Aku sudah dipukuli beberapa kali. Keterlaluan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, di mana wibawa keluarga Chen kita? Malam ini, ayah akan menjamu para keluarga terpandang kota Zhonghai di Hotel Angsa. Kamu pergi beritahu Lin Donghai dan putrinya. Mereka wajib datang. HMPH, malam ini. Kalau Lin Donghai tidak memberiku jawaban yang memuaskan, akan kupermalukan keluarga Lin di depan semua orang, Pak. Selesai sudah. Ini baru penampilan yang pantas untuk tuan muda, mulia dan tampan. Benar-benar sempurna. Siapapun yang melihat penampilan tuan muda saat ini, pasti tak akan bisa menahan diri untuk memuji. Lelaki rupawan laksana giok, pangeran tampan tiada duanya. Akhirnya selesai juga setelah seharian ini. Tapi untuk mahar ketiga ini, apa aku benar-benar harus ikut serta? Ini adalah saranku pada tuan besar. Bukankah tuan besar bilang, aku tidak boleh muncul sebelum mahar ke-9? Kenapa baru mahar ketiga aku sudah harus muncul? Mahar ketiga ini adalah cincin berlian bintang merah jambu senilai 500 juta. Sudah siap. Tentu saja tuan muda harus memberikannya sendiri agar terlihat tulus. Soal tidak boleh menampakkan diri. Nanti pakai saja topeng ksatria. Topeng ksatria. Benar, coba tuan muda bayangkan. Seorang ksatria putih mempersembahkan cincin berlian hati merah jambu untuk melamar putri yang dicintainya. Romantis sekali. Hah, konyol sekali. Kalau kabar ini sampai terdengar di ibu kota, aku pasti akan ditertawakan. Waktunya sudah hampir tiba. Sepertinya, Tuan Besar Chen sudah menjebak Nona Chen ke hotel. Tuan muda, sebaiknya Anda segera bersiap-siap. Pergi antarkan hadiah pertunangan ketiga Anda. Kenapa ya Bos Chen mengundang kita makan malam ini? Sebenarnya ada apa? Kudengar Bos Chen mau membeli sebidang tanah dari keluarga Lin. Tapi keluarga Lin tidak mau melepaskannya. Mereka bahkan mengirim orang untuk memukuli putra Bos Chen sampai terluka. Kalau begitu,
Sepertinya malam ini Bos Chen akan memberi pelajaran pada keluarga Lin. Keluarga Lin yang kecil itu berani menyinggung keluarga Chen. Sepertinya kali ini mereka akan kena sial besar. Ayah. Jamuan makan keluarga Chen hari ini sudah jelas merupakan jamuan jebakan. Bagaimana kalau aku telepon Tuan Muda Tian Jiao, memohon padanya untuk kembali dan menyelamatkan kita? Jangan. Tuan Muda Tian Jiao sudah pernah menolong kita sekali. Kalau malam ini kita meminta bantuannya lagi, bagaimana Tuan Muda akan memandang keluarga Lin kita nanti? Baiklah. Kalau Tuan Muda sampai tahu keluarga Lin kita ini pengecut dan suka cari masalah, bagaimana nanti dia mau membantu keluarga kita lagi? Aku mengerti. Benar. Malam ini, bagaimanapun caranya, kalian harus menyelesaikannya sendiri. Meskipun kita harus merugi, kita terima saja. Leting, Xiao Sui, kebetulan sekali, kenapa kamu ada di sini juga? Iya, kakekku hari ini tiba-tiba saja memaksa kami makan di sini. Kamu sendiri, apa kamu ke sini untuk makan juga? Kalau begitu, kita makan bareng saja. Tidak usah. Kami hari ini datang untuk menghadiri jamuan makan dari Bos Chen. Oh, begitu ya. Kalau begitu kita hubungi lagi setelah selesai makan. Oke, sampai nanti ya. Halo, Pak Zhao, Pak Lin, ternyata Bos Chen juga ada di sini. Halo, Bos Chen. Halo, Tuan Muda Chen. Selamat malam, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Lin Donghai, lancang sekali keluarga Lin kalian ini ya. Anakku datang menemui kalian untuk membahas bisnis. Tapi tidak kusangka kalian berani sekali memukulnya. Aduh, Bos Chen. Ini salah saya karena tidak mendidik anak dengan baik. Keluarga Lin kami bersedia meminta maaf dan menanggung semua konsekuensinya. Hua, bagaimana kamu mau menghukum keluarga Lin? Pak, aku punya 3 syarat. Pertama, keluarga Lin kalian harus menyerahkan si bajingan Xiaoning itu. Kedua, keluarga Lin kalian harus memberikan tanah seluas 300 MU di Xisiangtang sebagai kompensasi karena telah melukaiku. Dan untuk yang ketiga, suruh si Jalang Lin Muting ini datang ke kamarku malam ini dan layani aku. sampai aku puas. Bagaimana? Tidak bisa. Syaratnya sudah anakku jelaskan dengan sangat gamblang. Kalau keluarga Lin kalian tidak setuju, kalian tahu aturanku. Bos Chen, syarat pertama Anda, saya bisa penuhi. Lagi pula, dialah yang memukul Anda. Itu sudah seharusnya. Tapi untuk syarat kedua dan ketiga, keluarga Lin kami benar-benar tidak sanggup. Tentu saja, kamu boleh menolak. Tapi kamu seharusnya tahu. Melawanku di kota Zonghai itu akibatnya apa? Siapa itu? Muting. Xiao Sui. Apa mereka mengganggumu? Bagus. Akhirnya aku menangkapmu juga, Mas Wang. Kalian saling kenal. Bahkan kalau dia jadi abu pun aku masih bisa mengenalinya. Pak, itu dia orangnya. Semalam dialah yang melemparkan teh susu ke wajahku. Juga karena dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dipukuli oleh Xiaoning model. Malam ini, suruh mereka berdua melayaniku bersama. Baru bisa melampiaskan dendam di hatiku ini. Xiao Hao. Cheng Chu ini. Kenapa? Yah. Dia itu perempuan yang disukai sepupumu, Chao Baoming. Kalau kamu sampai menyentuhnya. Oh, demi sepupuku. Aku tidak akan cari masalah denganmu. Tapi, yang bersamamu itu, yang bernama Xiaoning. Dia harus menanggung akibatnya. HMPH, Chen Kai Sui. Kamu seharusnya berterima kasih pada Cao Guang. Dialah yang membuatmu selamat malam ini. HMPH, kenapa kamu tidak cepat-cepat memberitahu si Xiaoning itu? Kalau bukan karena putra Anda berlaku kurang ajar di jalanan, pacar saya tidak akan memukulnya. Selain itu, jika keluarga Chen ingin berbisnis dengan perusahaan Meng Sui kami, untuk mendapatkan lahan itu, seharusnya kalian menunjukkan itikat baik, bukan malah menindas orang dengan kekuasaan, dan memaksa jual beli. Terakhir, kalau bukan karena putra Anda menghina Meng Ting dengan kata-kata kasar, dia juga tidak akan mendapat pelajaran kedua dari pacar saya. Ketiga masalah ini, kesalahannya ada di pihak keluarga Chen. Putra Anda dipukuli murni karena cari gara-gara sendiri. Oh, iya, ada pepatah kuno, kesalahan anak adalah tanggung jawab ayahnya. Menurut saya, Pak Chen tidak seharusnya menyalahkan pacar saya, tetapi seharusnya Bapak introspeksi diri sendiri. HMPH, kamu sedang mengajari saya. Kamu berani mengajari saya? Tidak berani. Saya hanya memberi Pak Chen sedikit saran, agar bisa mendidik putranya dengan lebih baik. HMPH, yang muda tidak tahu aturan. Apa yang tua juga tidak mau peduli. Atau kalian sudah merasa hebat?
Berani menantang keluarga Chen kami. HMPH, cuma keluarga kaya rendahan saja. Keluarga Chen kalau mau menghancurkan mereka, itu semudah memencet semut. Chen Chongshan ini juga kelihatannya saja kuat, padahal aslinya lemah. Sepertinya sebentar lagi dia akan berlutut minta ampun. Chen Lao Er, Xiao Sui kita ini hanya bicara apa adanya. Sikap Xiao Sui adalah sikap keluarga Chen kami. Keluarga Chen berani-beraninya membantah, menantang langsung keluarga Chen. Apa mereka cari mati? Hahaha, zaman sekarang ini benar-benar sudah berubah. Orang rendahan manapun berani menantang kita. Berani-beraninya mereka pada keluarga Chen kita. Ayah, menurutku, sudah waktunya kita memberi pelajaran pada cecunguk-cecunguk ini. Sudah waktunya kita beri pelajaran. Kita harus membuat mereka mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan mereka. Dan membayar harga yang pantas. HMPH, sudah saatnya mereka diberi pelajaran. Hahaha, pengawal. Suruh semua orang dari keluarga Lin dan keluarga Cheng berlutut di hadapanku. Beri mereka masing-masing 100 tamparan. Biar mereka sadar diri. Baik, ayah. Siapa yang berani? Apa sudah tidak ada hukum lagi di sini? Biar aku yang menghajar wanita jalan ini. Apa yang terjadi? Siapa yang mematikan semua lampunya? Sialan, siapa yang mematikan lampu? Cepat nyalakan lagi. Kalau tidak, akan kuhabisi seluruh keluarganya. Pengawal, lemparkan dia keluar. Nyalakan semua lampunya. Jangan ada yang bergerak. Tuan, Anda ini. Diam, semuanya, jangan bicara. Semuanya, mohon maaf. Hari ini, aku akan berada di sini untuk melamar wanita yang kucintai. Pria itu adalah orangnya Tuan Muda Tian Jiao. Kalau begitu, ini pasti Tuan Muda Tian Jiao. Jika saya mengganggu acara makan malam Anda semua, mohon dimaafkan. Kira-kira, di mana ya wanita beruntung yang akan dilamar itu? Aduh, sahabatku yang polos ini. Wanita beruntung itu kamu. Nona Cheng. Sudah, cepat ke sana. Nona Cheng yang kamu maksud. Bukan aku, kan? Benar, kamulah orangnya. Nona Cheng. Tidak pernah ada wanita lain yang sepertimu, yang mampu menggetarkan hatiku sedalam ini, hingga aku tak bisa melepaskan diri. Nona Cheng, ini adalah hadiah lamaran yang disiapkan Tuan Muda saya untuk Anda. Sekaligus hadiah pertunangan ketiga, cincin berlian pink heart. Nona Cheng. Maukah kamu menikah denganku?